Thank you Bro Caleb, thank you Sis Leni juga untuk sudah membawa kita ya supaya nggak sesat ya di jalan. Jadi perlu penyembahan dulu gitu. Oke, terima kasih untuk kepercayaan kepada saya untuk membawakan sesi hari ini, yaitu demitologisasi sesat, tepat atau sesat, gitu ya. Kenapa tema ini menjadi tema yang kayaknya perlu kita bahas? Karena ada kecenderungan sebetulnya, kecenderungan dengan cara simplistik menganggap bahwa demitologisasi ini sebuah gerakan liberalisme yang harus ditolak gitu ya, atau menjadikan Alkitab tidak lagi menjadi firman Tuhan, seperti itu. Apakah sesimpel itu bisa kita menolak demitologisasi? Atau mungkin justru ada banyak sehari yang bisa kita pakai? Atau jangan-jangan justru kita harus menggunakan demitologisasi sebagai lensa kita di dalam membaca Alkitab, gitu kan? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Nah, kalau kita bicara tentang demitologisasi, pasti akan ketemu dengan tokoh ini. Bahkan sebenarnya bukan tokoh ini, yaitu Rudolf Bultmann gitu ya. Rudolf Bultmann yang seorang teolog Perjanjian Baru yang sangat terkenal. Kalau kita bicara tentang bukan hanya demitologisasi sebetulnya, kalau teman-teman melakukan penelitian atau menaruh fokus studi di bidang Perjanjian Baru, hampir tidak mungkin nggak ketemu dengan tulisannya Rudolf Bultmann. Atau setidaknya ahli manapun yang kita kutip yang tidak mengutip Rudolf Bultmann. Sedikit sekali. Apalagi kalau bidang minat studinya Johannine Studies gitu ya, tentang Injil Yohanes dan tulisan-tulisan Yohanian gitu. Itu akan lebih banyak lagi berjumpa dengan Bultmann. Karena sekalipun dia seorang teolog Perjanjian Baru, tetapi ada minat fokus yang secara spesifik juga di dalam mengenai Injil Yohanes gitu ya, dan tulisan-tulisan Yohanian. Nah, kalau kita bicara demitologisasi, maka kita perlu bertanya tentang apa maksud Bultmann sebenarnya tentang demitologisasi. Gitu ya. Sebagai di awal, saya perlu luruskan, Bultmann bukan orang yang tidak percaya Tuhan, gitu ya. Dia adalah seorang Kristen, seorang yang percaya, seorang Lutheran, gitu ya. Walaupun gayanya pakai cerutu gitu ya, apa itu namanya? Apa namanya itu? Lupa saya istilahnya. Nah, itu ciri khas Bultmann. Nah, kalau kita bicara, maka saya mengajak kita membaca secara kontinental, yang membaca secara historis gitu ya, tentang Bultmann. Kita melihat Bultmann hidup di mana, zaman apa, dan karena setiap teks maupun teologi yang dihasilkan itu tidak pernah luput dari konteks zaman. Ya, kalau kita bicara ini masih problematis ya, ada yang mengatakan early church dan sebagainya. Ya, kita ambil aja gitu ya. Tahap pertama, early di dalam perjalanan gereja, bukan world history aja nih sebenarnya. Church history atau Western history yang bisa disebut world history karena mendominasi sejarah dunia gitu ya. Di masa awal kita bisa sebut post Easter atau pasca kebangkitan. Buat mereka yang percaya kebangkitan akan mengatakan pasca kebangkitan, buat mereka yang tidak percaya kebangkitan tetap menyebut post Easter, namun di dalam pengertian setelah Yesus mati dan dipercaya bangkit, dipercaya bukan bangkit gitu ya. Kalau buat mereka yang tidak percaya. Lalu kita akan masuk nanti sekitar abad ke-5 sampai abad ke-14, walaupun ini ada di dalam studi sejarah tuh ada perdebatan yang mana lebih tepat gitu ya. Tetapi kita ambil saja ya yang pada umumnya ada abad ke-5 sampai 14 masuk ke Dark Ages, di mana di situ terjadi kebobrokan gereja, ada dominasi gereja dalam segala dimensi. Maka sains segala macam justru seringkali tidak berkembang, walaupun masih ada juga yang berkembang, ada yang baik juga yang bisa kita pelajari dari Dark Ages ini, tetapi setidaknya dominasi gereja di situ terjadi. Dan nanti ketika kita lihat dominasi yang sangat ketat itu, segala sesuatu diukur berdasarkan dari doktrin gereja, gitu ya. Nanti masuk kepada abad 14 sampai 17, di situ ada Renaissance. Renaissance itu merupakan sebuah usaha untuk kembali ke asalnya. Gerakan ini diawali oleh para seniman. Sebenarnya para seniman mulai kembali gitu ya. Di situ ada kritik terhadap dominasi gereja. Nah, di sini juga sebenarnya kalau bicara tentang historisisme atau kritik sejarah, orang-orang yang biasa dengan kritik sejarah atau kebiasaan meneliti secara sejarah sebenarnya sudah dimulai di Renaissance. Walaupun nanti matang setelah Aufklärung atau pencerahan gitu ya. Tapi sudah dimulai di sini. Bahkan usaha untuk kembali itu tercermin lewat reformasi sebenarnya.
Reformasi yang digagas oleh Luther bersama dengan Philip Melanchthon dan kawan-kawan itu berusaha kembali kepada sumber, kembali kepada teks Alkitab, walaupun pendekatan di situ masih pendekatan gramatika dan apa namanya, pendekatan literal sebetulnya, lebih ke gramatik yang jadi fokus, bukan sejarah. Nanti setelah Aufklärung, gitu ya, di Aufklärung atau pencerahan, di situ terjadi revolusi akali ilmiah, kelahiran dan pematangan sains modern berbasis empiris, termasuk historis sebetulnya. Itu terjadi. Disinilah muncul berbagai bentuk, gitu ya, berbagai bentuk sains yang sampai hari ini masih kita pakai. Penekanan terhadap empiris, terhadap pengalaman, terhadap sesuatu yang bisa dibuktikan secara saintifik, gitu ya, itu menjadi sangat muncul di situ. Dan nanti abad 19 dan sampai sekarang postmodern, atau mungkin sekarang kita juga bisa sebut post-truth gitu ya. Nah, Bultmann itu hidup di antara masa dari pencerahan dari masa modern, ya masa modernisme akhir gitu ya, kurang lebih di antara sini nih. Di sini Bultmann hidup gitu ya. Bayangin Bultmann hidup berteologi dengan sebuah lensa yang sangat umum, yaitu penekanan terhadap sains, pembuktian ilmiah, segala sesuatu yang harus dapat dibuktikan berdasarkan metodologi saintifik saat itu. Hidup pada zaman itu. Nah, dan nanti di sini lahir, dan kritik Bultmann itu akan sedikit mirip, akan membuka jalan sebenarnya juga terhadap postmodernisme di dalam teologi. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, kalau kita lihat konteks Bultmann, pasca pencerahan itu ada bangkitnya empirisme dan positivisme yang sangat kental di masa sebelumnya, dan itu yang coba dilawan oleh Bultmann. Apa sih signifikansi dari empirisme dan positivisme ini di dalam konteks teologi? Begini, jadi di ada masa empirisme dan positivisme yang sangat bangkit itu, ada kaum liberal dengan masa historisisme, atau bahasa Jermannya Religion Geistliche Schule gitu ya. Saya kurang tepat mungkin menyebutnya karena orang menguasai bahasa Jerman. Tapi gerakan ini muncul dimulai oleh Friedrich Schleiermacher, dan Schleiermacher tuh mencoba mengkritik literalisme. Karena orang membaca secara literal. Literalisme ini berbahaya karena literalisme itu bisa menciptakan pemahaman yang cukup ekstrim, fundamental misalnya. Ambil contoh misalnya di kitab Keluaran atau Ulangan gitu ya. Ada satu kisah ketika Eleazar itu menusuk orang Israel, ambil tombak, salah satu pria Israel yang menikah dengan orang Midian karena dianggap menyebabkan tulah gitu ya terhadap Israel, menyebabkan kemarahan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan membenarkan hal itu. Bagi kaum literalisme itu bisa dianggap, ya sudah, terima apa yang tertulis seadanya tanpa melihat dunia atau konteksnya gitu ya, yang penting karena tidak ada teks sama sekali yang ditulis di ruang hampa. Nah, akibatnya mereka, tetapi historisisme itu masuk ke dalam satu ekstrim di mana sejarah itu memvalidasi iman, alias iman itu bergantung kepada bukti historis dan logis. Bukti historis pun harus dipahami secara empiris. Positivistik itu Agus Comte dan kawan-kawan yang membangkitkan itu segala sesuatu harus bisa dibuktikan di dalam harus bisa dibuktikan secara empiris. Maksudnya begini, kalau kejadian di sejarah itu masih ada, maka hal-hal seperti mujizat, seperti sesuatu yang supernatural yang nggak bisa dibuktikan secara empiris itu pasti tidak pernah terjadi di masa lalu. Kurang lebih begitu, nggak mungkin, karena tidak bisa dibuktikan, gitu ya. Nah, maka kita akan ketemu dengan satu tokoh yang sangat terkenal juga, yaitu David Hume. David Hume ini seorang filsuf Inggris. Dia menganut empirisme dengan sangat ketat, sehingga menurut Hume, karena kisah-kisah mujizat itu tidak dapat diukur secara positivistik, alias tidak punya alat ukur untuk mengukurnya sebenarnya, maka kisah itu tidak dapat dikatakan sebagai cerita yang nyata. Bahkan Alkitab tidak lebih dari sekedar cerita-cerita karangan yang tidak dapat divalidasi kebenarannya. Simpel itu. David Hume ini berkata seperti itu. Dan akibatnya maka Alkitab hanya menjadi sebuah pelajaran moral, namun bukan catatan sejarah. Gitu ya, kesejarahannya tidak dapat dibuktikan.
ketika salah satu aspek yang menunjukkan tidak dapat dibuktikannya sebuah sejarah, maka peristiwa itu sama sekali tidak pernah terjadi, gitu ya. Maka yang dipakai oleh David Hume dan kawan-kawannya adalah membuang hal-hal yang tidak dapat diukur secara positivistik. Maka dibuang. Secara empiris itu nggak bisa dibuktikan, harus dibuang. Jadi seperti mana yang tepat. Sehingga nanti kita akan lihat di dalam perkembangan Yesus sejarah, Jesus historis. Jadi itu akan terpengaruh sekali dengan gerakan ini. Maka iman dan sains itu tidak dapat diintegrasikan menurut kalau kita mengakar dari pandangan si David Hume, gitu ya. Maka harus ada pemisahan antara iman dan sains. Gitu. Iman harus menjadi, bahkan kalau bisa iman itu menjadi tidak masuk akal dan harus ditolak justru, karena sangat tidak sains. Dan bahkan orang yang mempercayai kisah-kisah mujizat dan sebagainya itu hanya sebatas orang-orang yang bodoh gitu menurut di dalam pandangan David Hume, karena itu tidak ada bukti sainsnya. Nah, di dalam saya ambil 3 representatif 3 tokoh, yaitu Albert Schweitzer, Friedrich Schleiermacher, sama David Strauss, yang menjadi pilar-pilar di dalam gerakan historisisme gitu ya. Nah, dari sisi teologi khususnya biblika, Bultmann menghadapi tantangan juga pengaruh dari kaum liberal historisisme yang sangat positivistik. Gitu ya, mereka sangat positivistik, maka di dalam mereka merangkum atau meramu pandangan teologis mereka terhadap mengenai Yesus histori misalnya, gitu ya, atau tentang teks, tentang Alkitab, tentang Perjanjian Baru dan kawan-kawannya, mengenai nyata atau tidaknya sebuah kisah itu, mereka akan melihat pada ujungnya mereka berakhir satu kesimpulan yang sama, bahwa keilahian Yesus memang tidak dapat dibuktikan. Yesus hanya menjadi tokoh sejarah, gitu ya. Nah, kaum historisisme menganggap bahwa penafsir dapat mengetahui maksud penulis secara tepat, bahkan mengetahui lebih dari apa yang dimengerti penulis, dengan jalan melakukan objektivisasi, menempatkan diri di luar sejarah untuk menilai sejarah, gitu ya. Jadi ini pengaruh juga, kalau Friedrich Schleiermacher itu banyak dipengaruhi oleh psikoanalisisnya siapa namanya? Kok bisa lupa. Sigmund Freud punya psikoanalisis juga. Jadi dia memperlakukan seakan-akan kita bisa membaca kejiwaan si penulis itu ya, dengan melihat konteks yang sedang dihadapi. Nah, maksudnya begini, objektivisasi begini. Saya berikan contoh dari gambar kali ya. Saya coba gambarkan. Jadi kalau kita melihat sejarah sebuah timeline gitu ya. Sejarah itu seperti perjalanan begini ya. Ada apa yang terjadi tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Maka buat si gerakan historisisme ini kita nggak boleh menafsir dari sini. Kita di tahun ini, duduk di sini, kita nggak boleh menafsir langsung melihat ke sini. Nggak bisa, kita akan terbentuk dengan sejarah. Maka kita melakukan objektivisasi, kita menempatkan diri di luar sejarah. Di luar sejarah, untuk melihat, menjustifikasi, memvalidasi, menegasi semua rangkaian sejarah ini. Jadi dari luar melihat ke ke dalam sejarah. Maka coba cari tahu apapun, semua data dikumpulkan, data-data historis untuk menilai apa yang terjadi di sini. Dan menurut kaum historisisme, mereka dapat mengerti apa yang terjadi di sini. Maka ini bisa menjadi sebuah kenaifan satu sisi, gitu ya. Kenapa saya sebut kenaifan? Nanti kita lihat. Itulah yang menjadi kritik Bultmann nantinya. Namun sebelum kita ke Bultmann, maka kita lihat ada salah satu orang yang sangat berpengaruh ketika kita bicara tentang demitologisasi maupun Bultmann. Gitu ya. Nah, sebelum itu, kita lihat dulu konsekuensi dari pandangan mereka. Rasionalisasi terhadap teks-teks yang bersifat mitos atau penolakan sama sekali. Itu yang terjadi. Maka ada rasionalisasi atau penolakan, ya udah nggak terjadi gitu ya. Memang di dalam demitologisasi ada unsur rasionalisasi. Tetapi kita akan lihat perbedaannya. Karena prinsip utama dalam menilai teks Alkitab bagi kaum historisisme adalah contradiction and consistency. Buat penanggap saya ada ubah ya. Tadi ada sedikit salah tulis. Satunya saya tulis consistency and inerrancy. Tapi bukan, contradiction and consistency lebih tepatnya. Begini, contradiction artinya tidak bertolak belakang, selaras secara keseluruhan dengan teks-teks lain di Alkitab.
dalam memberikan kesaksian terutama tentang Yesus. Itu contradiction. Konsistensi ya harus sejalan dengan universal laws atau hukum alam yang secara universal berlaku, di mana penilaian itu berbasis sains. Kalau tidak konsisten, maka dianggap tidak sesuai dengan sejarah. Gitu ya. Buat teman-teman yang mengikuti reformasi liturgi School of Theology, pernah di satu pertemuan pertemuan terakhir bersama saya di kelas Perjanjian Baru, saya pernah bahas tentang authentic kriteria. Authentic kriteria itu lahir dari pandangan-pandangan ini. Authentic kriteria untuk membuktikan sebuah cerita, sebuah kisah itu benar-benar historis atau tidak. Itu yang dilakukan oleh Jesus Seminar dan kawan-kawan. Sekelompok orang yang meneliti atau disebut sebagai neoliberalisme. Nah, kalau kita bicara Bultmann, pasti kita akan ketemu dengan sosok ini, yaitu Martin Heidegger. Ya, Martin Heidegger adalah sosok paling berpengaruh sebetulnya dalam pembentukan teologi dan hermeneutik Bultmann terhadap kitab suci, khususnya Perjanjian Baru. Dia adalah dosen sekaligus rekan Bultmann di Marburg, bahkan Bultmann sering disebut Heideggerian theologian. Gitu ya. Heidegger dan Bultmann dulu berteman, tapi akhirnya mereka berpisah ketika Heidegger itu bergabung dengan Partai Nazi. Bultmann, Gadamer dan murid-muridnya, kawan dekatnya semua meninggalkan dia karena dianggap, ya kita tahu apa yang dilakukan oleh Nazi ya terhadap orang-orang Yahudi dan sebagainya. Itu membuat akhirnya pertemanan mereka menjadi terpisah. Tetapi tidak bisa tidak, pandangan Heidegger itu mempengaruhi Bultmann maupun Gadamer. Gitu ya. Apa sih hermeneutik atau filsafat dari si Heidegger? Jadi zaman dulu itu, kalau kita kembali ke duduk di dalam konteks Jerman zaman itu, orang yang belajar teologi itu selalu belajar filsafat. Begitu juga orang yang belajar filsafat selalu belajar teologi. Ada semacam peleburan di situ ya. Dan kita lihat ya, Heidegger itu memukul keras sebutannya kaum filsuf historisisme. Gitu ya. Filsafat eksistensialismenya itu menjadi landasan sebenarnya bagi hermeneutika Bultmann yang kita sebut sebagai demitologisasi. Apa sih kritik Heidegger? Nah, bagi Heidegger, penafsir itu tidak berada di luar sejarah, melainkan di dalamnya. Tidak ada yang bisa netral. Si Dasein, si orang itu pasti menafsir, selalu menafsir realitas dari pengetahuan-pengetahuan epistemisnya. Nggak mungkin nggak. Bahkan ketika kita melihat realitas kehidupan kita sehari-hari, waktu kita berpikir, coba saya mengajak kita berpikir tentang diri kita, atau kita melihat di kaca. Apakah kita bisa cuma melihat di kaca tanpa ada komentar terhadap diri kita? Kita pasti menafsir di situ. Maka manusia menjadi makhluk hermeneutis sebenarnya dalam pandangan Heidegger. Ya? Karena nggak mungkin kita nggak menafsir. Bayangkan kalau kita selalu menafsir, kita tidak pernah netral melihat segala sesuatu, bagaimana mungkin orang bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lalu? Setiap orang pasti punya presupposisinya. Atau nanti dibahasakan oleh si Gadamer sebagai horizon, gitu ya. Cakrawala pandang. Setiap orang itu punya cakrawala pandangnya ketika melihat sebuah teks. Nggak mungkin nggak. Bahkan makanya disebut eksistensialis. Bahkan di dalam bereksistensinya pun manusia itu sudah menafsir. Nggak mungkin nggak. Kita memikirkan kenapa saya ada sampai saat ini. Memikirkan tentang diri kita pun pasti menafsir. Nggak mungkin nggak. Apalagi ketika kita memiliki pengetahuan-pengetahuan epistemis, ya, pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita peroleh, maka nggak mungkin kita bisa mengetahui secara langsung apa yang terjadi. Maka menurut gerakan historisis Heidegger, para filsuf eksistensialis, nanti ada Soren Kierkegaard dan kawan-kawan, itu ada banyak sebenarnya. Bagi mereka itu naif sekali kita bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lalu secara langsung, karena kita pasti menafsir. Nah, mungkin tidak berpresupposisi gitu kan. Sehingga Martin Heidegger ini menjadi cukup skeptis gitu ya untuk mengetahui sesuatu. Nah, kalau begitu, ketika menafsir teks seseorang tidak sedang melakukan reproduksi, jadi ketika menafsir teks, menurut Heidegger, berdasarkan filsafat atau hermeneutik eksistensialisnya Heidegger, atau hermeneutik faktisitasnya si Heidegger, seseorang tidak sedang melakukan reproduksi, menangkap dan mengeluarkan. Seseorang itu sedang melakukan reproduksi gitu. Makna asli yang sudah ada dan bukan melakukan reproduksi,
Reproduksi itu kita mengambil kembali, memproduksi ulang makna yang dimaksud oleh si penulis langsungnya, atau pengutara, atau pembicara pada masa lalu. Bukan reproduksi, menangkap dan mengeluarkan makna asli yang sudah ada yang dimaksud oleh penulis, tetapi produksi, itu menghasilkan makna yang sama sekali baru. Ya, mungkin ada keterkaitan, tetapi kemungkinan itu sangat baru dan tidak mungkin sama dengan apa yang dimaksud oleh oleh si penulis. Maka penulis itu kita penafsir tidak bisa mengobjektivisasi dunia si penulis itu maupun si penulisnya. Yang kita lakukan adalah mensubjektivisasikan diri kita, menafsir di dalam subjektivitas kita. Bisa enggak? Itu kalau menurut Heidegger. Dan ini masuk akal sekali, gitu ya. Nah, Bultmann kemudian dipengaruhi oleh Heidegger di dalam bukunya ya Theology of the New Testament, maupun di dalam bukunya Jesus and Mythology, dan banyak sekali bukunya. Itu dia mengembangkan, sebenarnya karena pengaruh Heidegger, yang dikembangkan adalah perihal Yesus, sejarah dan mujizat-mujizat dalam Perjanjian Baru. Menurut Bultmann, kita tidak dapat mengetahui makna asli karena bahkan para penulis Perjanjian Baru ataupun para saksi mata tidak dapat menyampaikan peristiwa apa adanya, melainkan menyampaikan tafsir mereka berlatar praduga mengenai apa yang mereka lihat. Karena bagi kaum historisisme, Injil itu adalah Injil harus menjadi teks yang bisa menggambarkan ya tentang pribadi Yesus. Bahkan sebelumnya, kalau bagi kaum literal juga sama. Bultmann ini menyerang kaum literal juga sebenarnya. Jadi dia berada di dua ketegangan antara historisisme dan si literalisme, gitu ya. Karena nggak mungkin. Jadi nanti kalau kita lihat akan terkait juga, Bultmann ini menjadi tokoh yang sangat penting di dalam Perjanjian Baru, atau di dalam studi saya setidaknya, karena dia mengembangkan nanti kritik bentuk, yang melihat bentuk-bentuk mana yang lebih tua, mana ada, ya itu. Kenapa? Karena bagi si Bultmann itu, si penafsir, bayangkan, si orang yang melihat langsung saja, si saksi mata saja, tidak mungkin dapat menyampaikan kejadian itu apa adanya, apalagi ketika teks Injil itu, misalnya Injil Yohanes yang ditulis 100 tahun, ya sebelum 100 tahun, gitu ya, sekitar tahun 100 gitu ya, 90 sampai 100-an Masehi, mana mungkin bisa menangkap apa yang exactly tentang Yesus. Apakah Bultmann tidak percaya Yesus? Percaya, tentunya. Nah, dengan kata lain, bagi Bultmann, maka kitab Injil lebih tepat dipakai untuk menggambarkan seperti apa Yesus yang dipercayai oleh penulis Injil ketimbang Yesus yang apa adanya, alias Yesus teologi. Ya, bukan Yesus historis, tetapi Yesus teologi jadinya. Yesus di dalam pandangan oleh misalnya Injil Lukas, Yesus di dalam pandangan Injil Markus, Injil Matius, maupun Injil Yohanes, gitu ya. Yesus yang digambarkan oleh si penulis ketimbang Yesus yang benar-benar Yesus. Itu pun tidak memungkiri bahwa kita akan melakukan penafsiran atau subjektivisasi terhadap teks yang kita baca. Nah, sebelum kita masuk ke deontologisasi, yang bisa kita ketahui sebatas apa yang digambarkan penulis, itu pun problematis karena kita pun berasumsi. Nah, mungkin enggak. Maka hermeneutik si Bultmann deontologisasi ini juga ada di dalam kerangka hermeneutik eksistensialis sebenarnya. Ya. Jadi pertanyaannya, bisakah kita menafsir tanpa asumsi? Bisakah kita menafsir tanpa subjektivitas kita? Karena itulah yang ditawarkan Bultmann dengan demitologisasi untuk menjawab ini semua. Bisa nggak kita menafsir tanpa praduga? Ya. Nah, menurut Bultmann, si Bultmann ini membedakan antara presasuposisi dogmatis dan presasuposisi epistemis. Dogmatis, ya ingat, dogmatis bukan dogmatika ya. Dogmatis ini kan maksudnya adalah pemahaman kita, doktrin-doktrin tertentu yang kita miliki di dalam kita melihat teks, karena itu bisa mendrive kita untuk mencari validasi. Waktu kita membaca teks, kita hanya akan mencari validasi
terhadap apa yang kita percaya ketimbang menggali teks itu. Nah, bagi Bultmann kita bisa melepaskan dari yang harus kita lakukan justru adalah melepaskan diri dari presupposisi dogmatis dan tetapi kita tidak bisa melepaskan diri dari presupposisi epistemis. Kalau tidak bisa melepaskan diri dari presupposisi epistemis, maka jalannya bukan lagi berusaha untuk melepaskan diri dari presupposisi itu. Tetapi bukan melepaskan, tetapi memperkayanya dengan pengetahuan akan masa itu, dengan tidak menghindari kemungkinan subjektivitas kita. Maka kita perlu membaca buku sejarah segala macam. Dia tidak menolak historisisme di dalam kenaifannya untuk mengetahui teks secara langsung, tetapi Bultmann juga tidak menolak bahwa ada kemungkinan untuk kita memahami itu. Walaupun kemungkinan itu harus dipahami, kita tidak dapat melepaskan diri dari subjektivitas kita. Nah, bagi Bultmann, menafsir harus menjadi aktivitas eksistensial. Ini sangat filosofis ya. Penafsir harus ada dalam teks yang ditafsirkan, bukan berada di luar. Gitu ya. Kita harus membawa teks, maka teks itu bukan hanya bicara tentang mengetahui yang lalu, tetapi juga nanti akan masuk ke dalam bagaimana teks itu harus bisa relate terhadap konteks si penafsir. Itu yang penting. Nah, tidak ada masalah sebenarnya dengan subjektivitas penafsiran, asalkan tidak dengan penafsiran dogmatis. Bagi Bultmann seperti itu. Karena dogmatis misalnya, kita menafsir tentang kisah mujizat, kalau di dalam lensa dogmatis itu harus menjadi kisah yang real. Nggak boleh enggak. Gitu. Maka itu harus ditinggalkan. Nah, maka dimitologisasi sebenarnya adalah bagian dalam program hermeneutik eksistensialisme Bultmann. Mitos, nah ini yang kita perlu klarifikasi. Bultmann tidak pernah melihat mitos itu seperti yang God question yang dikutip sama RLST di Reformasi Liturgi punya postingan bahwa mitos berarti tahayul gitu. Itu bukan apa yang dimaksud oleh Bultmann. Bagi Bultmann, mitos itu tidak lebih dari pengetahuan prasains. Mitos adalah atau pramodern. Mitos adalah sebuah worldview. Presupposisi epistemis masyarakat pramodern yang menjadi ini namanya. Itu cara mereka membahasakan apa yang mereka lihat. Bahasanya dengan bahasa mitologis. Nanti itu akan dikritik dalam kritik bentuk. Tapi kayaknya kita tidak akan banyak kritik bentuk dalam hal ini. Nah, maksudnya begini. Kita ambil contoh misalnya. Karena di dalam mitos itu ada logika, ada kerangka logika sebenarnya. Mitos dengan magis beda loh ya. Mitos dan magis itu dua hal yang berbeda. Magis itu kita tiba-tiba datang ke gereja lalu oke, silakan makan mawar ini dan kamu akan sembuh gitu kan. Itu kan nggak ada refleksi saintifik sebenarnya. Nggak ada refleksi logisnya, refleksi logikanya, nggak ada. Nah, kalau mitos, contoh begini. Zaman dulu orang tuh melihat misalnya gunung meletus, ya. Gunung meletus itu mereka bertanya, nggak mungkin gunung ini meletus kalau tidak ada sebab. Nggak mungkin ada akibat tanpa ada sebab. Maka di dalam keterbatasan mereka tidak punya alat ukur, mereka belum ada penelitian seperti yang kita miliki hari ini mengenai fenomena gunung meletus, gitu ya. Di dalam pemahaman mereka yang sangat terbatas, maka bahasa yang dipakai adalah bahasa mitos, yaitu ada dewa yang marah. Apakah kita menganggap itu salah? Kita yang duduk di hari ini akan menganggap itu salah. Tetapi ketika orang dapat berpikir itu pasti ada something yang melakukan itu, dan dia membaca pola-polanya, kalau musim begini-begini, ini nih, maka kita harus melakukan ini. Walaupun di dalam bahasa mitos. Bahkan Aristoteles, seorang filsuf yang ternama yang sampai hari ini sains modern memakai metodologinya, masih menggunakan bahasa mitos untuk menggambarkan kosmologi dalam pemahaman kosmologinya tentang dunia ini. Apakah itu salah? Enggak. Nah, ketika kita menjudge Bultmann seringkali karena kita menganggap mitos itu berarti bohong. Hanya mitos. Sebuah kata itu punya pengertian pada konteksnya. Kata tidak dapat dipahami di luar dari konteks. Itu yang masih kita pahami ya. Jangan sampai kita memahami kata di luar konteks. Di luar konteks si penuturnya. Gitu ya. Bahkan kalau
Bahkan sejarah pun dapat membantu mengubah makna. Ambil contoh, misalnya kita bicara tentang nice. Nice itu kan kita tahu, oke, mantap. Tapi pada tahun 1400-an, nice itu berarti, di bahasa Anglo-Saxon itu berarti tidak tahu apa-apa. Beda jauh dengan pengertian kita sekarang. Jadi jangan memaksa apa yang kita punya hari ini terus menjudge apa yang ada masa lalu gitu ya. Nah, Bultmann itu mengkritik pandangan-pandangan seperti Hume sebenarnya, dan kaum historisisme yang menganggap Alkitab tidak benar hanya karena memiliki lensa yang bertentangan dengan sains. Makanya dia mengatakan demitologisasi itu dalam rangka ini sebetulnya. Karena dimitoskan oleh orang-orang itu, dan dimitoskan berarti tidak benar, maka Bultmann menggunakan demitologisasi untuk bukan untuk menegasi, bukan untuk mendekonstruksi, tetapi untuk memahami mitos itu dalam terang orang modern. Bukan untuk menghilangkannya seperti yang dilakukan oleh Hume, Strauss, dan kawan-kawan. Bukan itu. Jadi si Bultmann justru ingin memahami mitos itu, maka mitos itu harus dipahami dengan konteks, walaupun ada unsur rasionalisasi di sini, tetapi dengan misalnya kita melakukan demitologisasi, misalnya kita memaknai di dalam konteks sekarang, atau memaknai ulang teks-teks yang bernuansa mitos, bagi Bultmann, disitulah kita dapat melihat mana yang substansial dan mana yang hanya yang merupakan bungkusan tata cara bahasa yang digunakan, itu bahasa mitos. Mana yang substansi, mana yang enggak. Ya, walaupun dikritik juga Bultmann, karena ternyata penemuan dalam perkembangan studi perjanjian baru, ternyata si mujizat itu tidak hanya menjadi bungkusan, karena menurut Bultmann itu hanya bungkusan. Itu bisa benar sebagian, bisa salah sebagian. Karena ada yang namanya teks-teks mujizat yang justru berperan untuk membangun teologi atau kristologi tentang Yesus. Kita bicara dalam konteks perjanjian baru ini ya. Gitu. Nah, artinya bagi Bultmann, kisah-kisah yang bernuansa mitos seperti mujizat dan lain-lain adalah sebatas cara masyarakat pramodern yang belum mengenal sains yang mapan memahami atau melihat realitas. Jadi dia tidak menganggap itu salah, tidak menganggap itu palsu, tetapi itu okay, that's how they understand, gitu kan? Bagaimana mereka memahami kisah yang terjadi. Misalnya, penjelasan yang paling umum tentang Bultmann, tentang mujizat berbagi roti ya. Itu kayaknya semua sudah pernah dengar ya. Apa yang dikatakan Bultmann tentang mujizat menjadi roti menjadi bukan. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahwa yang terjadi sebenarnya orang-orang akhirnya berbagi. Itu kan satu alternatif untuk menjelaskan. Bukan mujizatnya jadi banyak, tapi semua orang yang akhirnya berbagi. Maka mujizatnya adalah sesuatu yang masuk akal. Yesus mampu menggerakkan hati orang untuk berbagi. Makanya di Injil Yohanes ada anak kan yang muncul, tak? Itu anak kok bawain, kok anak itu mau berbagi, kan malu akhirnya murid-muridnya. Akhirnya mereka berbagi juga gitu. Itu cara memahaminya. Tetapi yang paling penting adalah bagi Bultmann, itu cara memahami, itu alternatif penjelasannya. Itu mungkin saja. Bultmann tidak memakai kata pasti begitu, pasti nggak begitu. Tapi mungkin saja yang terjadi adalah apa namanya, orang-orang akhirnya berbagi, gitu ya. Itu maksud Bultmann. Seperti itu contohnya. Artinya ada penjelasan yang rasional sebetulnya. Tetapi rasional tidak menegasi teks itu sendiri. Mencoba mengupas ya, atau di dalam imajinasi mengupas itu ya, mengupas apa yang sebenarnya yang dibungkus dengan bahasa mitos. Itu maksud si Bultmann. Nah, mitos itu harus dipahami dan dibahasakan dalam konteks masa kini. Makanya eksistensialis kan di sini, di dalam eksistensi si penafsir, dengan tetap menangkap inti pesannya yang dibungkus dengan bahasa-bahasa mitologis, gitu ya. Jadi dibungkus, maka menurut Bultmann kita nggak bisa hanya bicara tentang bagaimana kita mengetahui di masa lalu, tetapi juga bagaimana membawa teks itu harus dapat bicara ke dalam konteks sekarang. Dan konteks sekarang, di dalam konteks Bultmann, mujizat di dalam konsep mitos itu sudah tidak relevan menurut dia. Ya.
Maka yang bisa dipakai adalah dengan membahasakan ulang dalam konteks kita. It's okay buat Bullman. Karena bahasa mitos itu pun hanya subjektivitas si penulis, maka tidak apa-apa kita mensubjektivisasikan di dalam konteks kita. Gitu. Dan sebenarnya apa yang dilakukan Bultmann itu sudah mengkritik historisisme, tetapi juga itu sedang membangun satu kritik juga terhadap Nazi zaman itu. Ya, di mana agresif dari si Nazi itu cukup sangat ekstrim ya. Artinya, truth bukan hanya bicara tentang inherensi, tetapi juga korespondensi. Harus truth itu dikatakan benar ketika dia mampu bermakna pada konteksnya. Itu kayaknya sudah belajar di kelasnya Pak Angga ya, teman-teman di RLST. Artinya truth itu harus dapat juga bicara dalam konteks sekarang. Itu kan nanti dilakukan oleh orang-orang teologi pembebasan dan kawan-kawan. Ada baiknya sebenarnya. Ada satu hal yang positif dari motif si Bultmann sebenarnya. Nah, bagi Bultmann dengan melakukan demitologisasi terdapat sebuah kebenaran yang fundamental dan universal justru. Karena bagi dia dengan membongkar segala sesuatu, maka Allah yang ditemukan di dalam perjanjian baru adalah Allah yang telah bertindak dan menyapa umatnya melalui Kristus, bahkan tanpa perlu dengan cara-cara yang supranatural, seperti yang digambarkan perjanjian baru. Allah yang selalu relate, ya gitu ya. Tetapi Allah tetap bekerja, bahkan akan bekerja sampai saat ini dengan cara, dengan bahasa saat ini, tanpa harus melanggar hukum sains, hukum alam, gitu. Nah, menariknya demitologisasi bagi Bultmann bukannya melulu lantakan iman, tetapi membangun iman yang fundamental dan relevan. Iman yang dapat bicara dalam berbagai bahasa zaman, bahasa zamannya Bultmann saat itu. Itu yang dilakukan oleh Bultmann. Dari demitologisasi yang kita anggap justru kok liberal, kok sesat, ternyata bagi Bultmann justru membangun keimanannya, membangun spiritualitasnya justru, gitu ya. Karena itu menjadikan truth itu bukan menjadi fosil yang hancur, yang sudah usang, fosil masa lalu yang sudah usang, tetapi menjadi sesuatu yang eksistensialis, yang terhubung dengan eksistensi si pembaca, si penafsir. Gitu. Maka kesimpulan hari ini adalah, jadi apakah demitologisasi itu tepat atau sesat? Gitu ya. Saya berusaha membahasakan semudah mungkin, karena nggak mudah juga gitu ya, untuk bicara tentang Bultmann. Apakah tepat atau sesat? Kalau menurut saya, yang pertama, tepat karena demitologisasi menolong penafsir menemukan pesan teks yang substansial, fundamental, dan universal. Gitu ya. Ketimbang kita berjumpa di hal-hal yang bersifat fosil tadi, yang sudah lapuk dan usang gitu. Demitologisasi juga membantu kita untuk tidak menolak iman, sekaligus mendialogkan iman dengan realitas saintifik kan. Itu juga menolong kita bahwa ternyata walaupun mungkin tidak di dalam sesuatu yang bersifat supranatural, tetapi bersifat natural, ternyata kan iman itu bisa berdialog, bisa tetap berbicara di dalam konteks kita. Kita yang berdoa tidak sembuh-sembuh, tetapi harus perlu ke dokter dan sebagainya baru sembuh setelah pengobatan sains, kita melihat bahwa oh iya ya kan, secara pribadi kita bisa menghayati oh it's okay. Ya, iman itu tidak menolak, tidak menegasi langkah-langkah saintifik, langkah-langkah natural dalam membentuk atau dalam mengusahakan keselamatan kita, kesehatan kita dan sebagainya kan. Itu contohnya. Maka ada dialog yang bisa terjadi. Terdapat kekuatannya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan sains dengan iman dengan sains gitu, atau dengan konteks kita hari ini. Ya mungkin lagi dalam pergumulan misalnya gitu ya, yang tadi yang tak ada jawaban mitosnya, jawaban supernaturalnya gitu. Nah, itu dari sisi tepat. Sesat jika demitologisasi dipakai untuk menegasi kemahakuasaan Allah gitu ya. Dalam arti Allah dibatasi oleh realitas sains gitu, atau dibatasi oleh pemahaman orang modern, atau dibatasi oleh hukum-hukum alam misalnya, gitu ya.
sekalipun Bultmann mencoba memahami mitos, tetapi Bultmann pun sebenarnya, saya berikan kritik terhadap Bultmann, terjebak ke dalam pengetahuan episteminya. Tidak ada yang punya akses akan apa yang benar-benar terjadi pada masa itu dan apa yang benar-benar Yesus lakukan. Sehingga ketika Bultmann memaknai di dalam konsep dimitologisasinya, bukankah yang dipakai oleh Bultmann adalah pengetahuan episteminya sendiri, bahkan bisa menjadi doktrinalnya sendiri, dogmanya sendiri. Ada semacam ironi, mencoba menghindari, tetapi justru terjebak, gitu ya. Lalu kemudian dimitologisasi yang katanya menolak objektivisasi yang dilakukan oleh kaum historisisme, dapat pula terjebak sebenarnya dalam objektivisasi terhadap pandangan para saksi mata Kristus ataupun penulis Alkitab. Karena dia menempatkan kan mereka nih, dia melihat benjat dari masa kini, lalu melihat justru mengalienasi si pandangan pandangan si para penulis gitu ya, para penulis atau saksi mata Kristus. Ya kan, dia seperti mengobjektivisasikan mereka bahwa dia dapat memahami bahwa mereka itu pasti subjektif. Itu kan sudah mengobjektivisasi, mengatakan bahwa si penulis, si penafsir itu pasti subjektif. Ya kan? Itu kan seperti mengatakan bahwa apa yang aku lakukan pasti kamu lakukan. Gitu. Ada unsur itu. Nah, maka menurut saya solusinya begini. Perlu ada kita bermain dengan istilah gitu ya, remisterisasi dan demetodologisasi sebenarnya. Ketimbang melakukan demitologisasi yang bisa saja menjebak. Gitu ya, bisa baik, bisa menjebak. Alangkah baiknya demitologisasi itu dibarengi dengan remisterisasi dan demetodologisasi. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Biarkanlah kisah mujizat dan kejadian-kejadian supranatural itu menjadi misteri. Kalau yang dilakukan Bultmann kan membuat dia tidak menjadi misteri. Membuat dia dapat dipahami oleh orang abad ke-19 20 gitu ya. Itu yang dilakukan dia. Tetapi dia tidak membiarkan itu menjadi misteri yang tak tersentuh. Menjadi sesuatu yang kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena ada dua postulat. Ketika kita mengatakan bahwa mujizat itu pasti terjadi, mujizat exactly seperti itu, kita juga sedang melepaskan mujizat itu dari misteri. Kita sedang membuat mujizat itu kita sedang mengadakan demistifikasi dan demetodologisasi. Karena biarkan dia menjadi misteri yang tidak kita ketahui. Gitu ya. Di satu sisi coba dipahami, di sisi lain gitu ya. Satu sisi kita mencoba memahami, tapi di sisi lain kita perlu kesadaran bahwa kita tidak punya pengetahuan yang absolut dan metode yang memadai untuk mengetahui secara pasti. Maka biarkan dia menjadi misteri. Jangan domestikasi. Jangan dibuat, karena nantinya Bultmann kan belum tentu benar. Belum tentu apa yang dikatakan dia dibahasakan secara saintifik itu tidak benar apa yang dia katakan. Bisa saja itu benar-benar terjadi mujizat. Bisa saja benar-benar 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak. Bisa saja. Tapi siapa yang punya akses untuk menilai itu? Tidak ada yang punya. Maka biarkan itu menjadi sebuah misteri yang kita tidak pernah ketahui. Dan ya namanya misteri gitu ya. Biarkan dia tetap liar. Dan Tuhan pun akan menjadi misteri yang di satu sisi sebagai Allah yang terus memajukan dirinya, maka di satu sisi selalu menjadi misteri yang tidak dapat kita ketahui. Gitu. Nah, beberapa referensi, kita kalau ada pertanyaan, ada bingung, silahkan ditanyakan gitu ya, yang bisa menjadi bahan bacaan saudara sekalian. Gitu. Saya berikan kepada penanggap. Baik, terima kasih kepada Kak Vicky untuk pemaparannya. Terlihat wajah-wajah yang serius, sekaligus bingung sepertinya ya. Semoga tetap fokus. Ya, wajahnya juga agak bingung sih ya, tapi nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita langsung serahkan kepada penanggap kita. Mungkin kalian ini dibantu yang pertama siapa Kak? Ada Elizabeth. Yang pertama nanti Kak Elizabeth, lalu berikutnya Kak Tergebi habis. Ya, habis itu Dr. Gebi ya. Untuk penanggap kita berikan kesempatan.
Oke, terima kasih untuk pemaparannya Pendeta Vinky yang sangat jelas, namun bikin kita serius mendengar, dan saya juga bikin bingung mendengarnya. Tapi saya akan coba menyederhanakan dalam bahasa saya. Seperti semoga teman-teman di sini juga bisa menangkap, dan lewat tanggapan ini, lewat pemaparan tadi, kita juga bisa critical thinking kita juga tuh bisa lebih dalam lagi mempertanyakan itu, karena dalam mempertanyakan pasti Tuhan hadir dan Tuhan akan memberikan kita hikmat dalam misteri-misteri yang akan dibongkarkan malam hari ini ya mungkin. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Pendeta Vinky sudah dengan jelas memaparkan materi pada malam hari ini, dan izinkan saya memberi sedikit tanggapan dari pemaparan tersebut, yaitu demitologisasi tepat atau sesat. Lahirnya demitologisasi ini karena maraknya gagasan-gagasan yang juga lahir pada zaman pencerahan, yaitu zaman, benar apa tidak, Aufklärung, dalam bahasa Inggrisnya Enlightenment. Peristiwa Aufklärung ini atau peristiwa zaman pencerahan ini yang terjadi di Eropa adalah masa pendewasaan bagi bangsa Eropa itu sendiri. Zaman ini diberi nama zaman pencerahan karena pada zaman ini manusia mulai mencari cahaya atau akal budi yang baru melalui rasionya sendiri, melalui cara dia berpikir. Bultmann mengkritisi para historisisme seperti David Hume dan kawan-kawannya yang tadi dipaparkan oleh Pendeta Vinky, yang menganggap bahwa penafsir atau ekseget itu sendiri bisa melakukan interpretasi secara objektivisasi, yaitu dengan menempatkan dirinya di luar sejarah. Namun menurut Bultmann, penafsir itu juga adalah makhluk hasil dari produk historis. Jadi secara tidak langsung juga, sebagai makhluk historis, pastilah ia tidak bisa melepaskan dirinya dari sisi historis, seperti itu. Saya ingin mengambil kutipan sedikit, yaitu yang berbunyi seperti ini. Metode interpretasi atas perjanjian baru yang mencoba menemukan kembali makna yang lebih dalam di balik konsepsi-konsepsi mitologis, yaitu demitologisasi yang dari Rudolf Bultmann. Tujuannya itu adalah bukan untuk menyingkirkan pernyataan-pernyataan mitologis. Dengar baik-baik, bukan menyingkirkan, namun dia menafsirkan pernyataan-pernyataan itu. Demitologisasi merupakan sebuah metode hermeneutik, jadi dia bukan dogmatik, tapi dia adalah alat penafsiran untuk teks-teks kitab suci. Nah, bedanya dengan kaum historisisme dan kawan-kawannya itu bahwa melihat teks-teks yang berbau mukjizat, berbau mitos ini kan mereka mengasingkan bahwa itu ada di dunia sendiri dan tidak bisa disahkan, diklarifikasi bahwa itu adalah sejarah gitu. Demitologisasi atau dalam bahasa Jermannya Antimythologisierung adalah alat penafsiran untuk teks-teks yang berbau mitos. Dalam demitologisasi, Bultmann menekankan untuk tidak melihat kitab suci sebagai kitab sejarah, namun lihatlah kitab suci itu secara eksistensial. Dan seperti yang tadi dipaparkan oleh Pendeta Vinky, bahwa Bultmann itu adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang percaya beriman. Jadi di sini saya melihat bahwa Bultmann itu sepertinya menyadari bahwa kitab-kitab suci seperti Alkitab, Quran, dan banyak kitab-kitab yang lainnya itu memuat teks-teks yang penuh dengan bahasa yang berbau dengan mitos, yang berbau dengan mujizat. Namun sedihnya para kaum seperti kaum historisisme dan kawan-kawannya itu menolak mengasingkan teks-teks yang berbau mitos ini. Alasan mereka karena mereka tidak mempunyai evidence yang cukup ataupun evidence yang empiris. Namun sepertinya mereka lupa atau mungkin tidak tahu ya bahwa agama itu penuh dengan cerita-cerita mujizat. Kita bisa lihat dalam bukan saja dalam kitab Alkitab Kristen, tapi dalam Al-Quran juga, dalam kitab-kitab Hindu, mungkin Buddha, itu penuh dengan cerita-cerita yang tidak masuk dalam akal kita, yang tidak bisa kita jelaskan dengan ilmu pengetahuan yang ada sekarang, begitu.
Jadi itu kritik Bultmann begitu, dan bagi saya karena Bultmann orang yang percaya sama Tuhan, dia berdiri di tengah orang-orang yang bisa saya bilang liberal. Jadi dia mencoba berdiri di atas imannya bahwa mujizat itu sebenarnya nyata. Cuman untuk kita membahasakannya dalam manusia modern itu memang sangat susah begitu. Karena cara kita melihat mitos saja, kata mitos itu sudah negatif begitu. Seperti dongeng seperti itu. Sebentar. Jadi agama tanpa intervensi supranatural atau yang bersifat spiritualitas bukanlah agama bagi saya. Mujizat atau hal-hal yang berbau spiritualitas dan supranatural adalah bukti Allah itu ada. Dalam Yohanes 4 ayat 24a mengatakan Allah itu roh. Terjelas itu bilang Allah itu roh gitu. Jadi roh itu kan berbau spiritualitas, supranatural. Jadi Allah itu roh. Jadi dengan metode ini kita bisa lihat bahwa si Bultmann ini coba mau merasionalkan hal-hal yang berbau supranatural ini. Cuman pastinya ada limitnya, ada batasannya, ada kelemahannya seperti itu. Jadi dalam Yohanes 4:24a bilang Allah itu roh. Ia hadir di tengah ciptaannya. Kalau kita bisa menafsirkan lagi, Allah itu roh, jadi dia tuh hadir di tengah-tengah kita. Allah itu Immanuel, seperti itu. Dalam metode ini, Bultmann juga mencoba menjembatani teks-teks berbau mitos itu dengan cara merasionalkan teks-teks tersebut. Karena cara pandang manusia modern dan manusia pra-ilmiah, saya sebut pra-ilmiah, itu berbeda. Jika mitos bagi manusia modern itu seperti yang tadi kita dengar dari Pendeta Finke, bahwa jika mitos bagi manusia modern itu adalah hal yang ganjal, hal yang negatif, hal yang dongeng, sebuah cerita dongeng, maka bagi manusia zaman pra-ilmiah gitu adalah memandang mitos ini sebagai cara atau bentuk pemahaman dalam memandang dunia. Jadi kita bisa bilang bahwa orang-orang di zaman pra-sains atau pra-ilmiah itu memahami segala sesuatu itu lewat sarana-sarana mitos. Profesor Dr. Francisco Budi Hardiman, seorang filsuf, mengatakan, mitos jika didalami dengan benar, ia mempunyai struktur kemasuk akalannya dan membangun ontologinya sendiri. Sehingga realitas itu berciri-cirikan mitologis. Jadi kalau kita bisa lihat lewat statement, lewat quote dari Profesor Budi Hardiman, itu mencoba bilang bahwa kalau kita mendalami benar-benar mitos seperti itu, pasti ada strukturnya dan pasti bisa dijelaskan secara rasional, tapi ya itu membutuhkan waktu dan pastinya tidak gampang begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa mitos adalah wawasan dunia pra-ilmiah. Jadi untuk kita orang makhluk modern yang sekarang ini hidup memang agak susah untuk kita memahami mitos gitu, mujizat, supranatural. Namun sayangnya karena data-data yang tidak memadai dan juga sulit dibuktikan secara empiris dan juga pisau bedah yaitu metodologi yang tidak cukup memadai untuk kita gunakan dalam mempelajari hal ini. Jadi saran saya adalah yang bisa kita lakukan, mari kita mendekati teks-teks tersebut dengan iman kita, dengan mata iman kita, dan sadar betul bahwa Allah adalah firman itu sendiri, misteri itu sendiri. Perlu diingat bahwa Allah bukanlah sebuah subjek dari ilmu pengetahuan. Allah sang misteri itu sendiri dapat dikenali dan didekati sejauh mana ia menyatakan dirinya. Dan sekaligus sang sabda yang merahimi semesta ini. Saya ingin mengutip sedikit dari Profesor Yuas Adi Prasetya yang mengatakan, pasti mungkin kita sudah familiar dengan quote ini, statement ini, mengatakan bahwa dalam bahasa iman, kata misteri bukanlah hal yang harus diselesaikan. Tetapi misteri adalah sebuah realitas yang nyata, yang hanya bisa didekati dengan iman dan cinta kasih.
sebagai penutup saya ingin mungkin tambahkan sedikit kesaksian saya bahwa selama beberapa bulan ini sebenarnya saya bisa dibilang krisis iman tuh karena saya orang Pentakosta karismatik, jadi percaya yang seperti supranatural seperti itu. Cuman beberapa bulan ini semenjak saya ikut RLST, iman saya jadi bertanya-tanya, lebih penuh kepada logika begitu. Jadi sebenarnya saya bergumul beberapa bulan ini selama ikut RLST dalam hal keimanan saya, spiritualitas saya. Itu bilang gimana jelasin gitu, maksudnya hal-hal yang berbau-bau mistik begitu. Saya tahu, saya pernah mengalami hal ini, cuman makin kesini saya jadi makin sepertinya bisa dibilang jadi memilih untuk tidak percaya begitu, memilih logika seperti itu. Tapi dengan materi ini diberikan awal terlebih dahulu kemarin, saya mempelajarinya dan materi ini demitologisasi ini mengembalikan kembali iman saya seperti itu, mengembalikan kepercayaan saya kembali bahwa hal-hal yang berbau spiritualitas itu mungkin memang tidak bisa dijelaskan secara teologi, mungkin secara ilmu pengetahuan, secara kita punya rasional, tapi itu bisa kita rasakan sendiri. Itu bagi saya spiritualitas itu, mujizat itu yang berbau-bau spirit ini itu kalau kita mau jelaskan gimana pun sama orang yang mungkin tidak pernah merasakannya, pasti dia akan oke. Tapi bila mana orang itu sudah pernah merasakan, dia pasti tahu bahwa hal itu nyata, hal itu benar-benar ada. Sang misteri itu hadir dan selalu ada di sekeliling kita seperti itu. Jadi dari saya, tanggapan saya itu semoga mengerti dan semoga bisa ditambahkan mungkin dari lewat pertanyaan nanti, dan saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Is. Luar biasa, ditambah kesaksian tadi ya, semakin menguatkan. Gitu ya. Oke, kita beri apresiasi dulu tadi untuk Kak Is dan Kak Vinky tadi ya. Sorry tadi terlewat. Kita boleh kasih reaction atau open cam, kita boleh tepuk tangan. Oke. Thank you. Berikutnya penanggap kedua kita, Dr. Gaby, kami persilakan. Oke, selamat malam semuanya. Pertama-tama, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, boleh jadi penanggap. Ya, pertama ditawarin jadi penanggap sih sebenarnya aku tanya dulu. Oh, materinya tentang apa ya? Siapa yang bawain? Oh, Kak Vinky yang bawain katanya tentang demitologisasi. Waduh, ini gimana nih gitu kan, kayak pertama dasar teologinya juga aku mungkin kurang dalam atau kurang ngerti lah, apalagi dengan bahasa-bahasa teologi nggak ngerti gitu kan. Tapi ya menurut aku sih gimana ya suatu tantangan juga lah gitu. Kalau nggak ada tantangan gini ya nggak akan jadi mikir kan. Gitu. Oke, tadi rekanku Kak Iis udah memaparkan tanggapannya secara panjang lebar dan keren banget. Jadi mungkin aku akan lebih menanggapinya dari dunia yang aku nggak asing ya, dari dunia medis tentunya. Jadi pertama-tama aku sebenarnya mikirin tentang demitologisasi itu aku cukup lama untuk ngertinya, untuk ngerti apa itu demitologisasi gitu ya. Tapi entah kenapa tiba-tiba tadi sore baru tadi sore aku punya pengertian gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa dibilang mitos gitu? Karena ya pada zaman ditulis atau pada zaman itu belum ada penelitian yang cukup gitu. Mereka belum punya ilmu yang cukup untuk menanggapi tentang hal itu yang dijadikan mitos itu gitu kan. Terus
untuk apa itu demitologisasi, mungkin aku pengertian aku gitu ya, demitologisasi itu adalah sebuah penelitian lanjutan mengenai mitos yang ada gitu. Jadi bukan untuk mematahkan mitos itu sesuai dengan yang tadi yang Birdman bilang gitu, bukan mematahkan mitos tapi untuk mengupasnya gitu. Jadi ya mengupasnya dengan apa ya? Dengan penelitian yang ada gitu kan. Lalu apa namanya, sebagai contoh gitu ya, aku mau kasih contoh mungkin mitos-mitos yang kita nggak asing di kehidupan kita gitu ya. Contohnya kayak dari dulu kan kita diajarinnya bahwa bayi baru lahir itu harus pakai bedong bayi supaya kakinya nggak X, nggak O gitu ya. Tapi enggak tuh, di barat malah nggak pernah pakai bedong dan kakinya nggak jadi X, nggak jadi O gitu. Ya kenapa gitu ya? Karena orang tua zaman dulu ya belum ngerti gitu bahwa penyebab kaki X dan penyebab kaki O itu bukan karena di bedong atau tidak, tapi karena ya ada virus yang namanya virus polio gitu. Sebenarnya kan karena itu gitu. Jadi ya bukan karena di bedong atau enggaknya gitu kan. Jadi itu mitosnya di bedong atau tidak, dan mungkin bisa dibilang demitologisasinya itu penelitian lanjutannya bahwa ternyata kaki anak yang jadi X jadi O itu adalah karena kena virus polio gitu. Lalu contoh yang lain lagi adalah apa yang disebut dengan masuk angin gitu ya. Nah, masuk angin ya sampai sekarang juga kita pasti bakal bilang kalau misalnya kita nggak enak badan, aduh nggak enak badan masuk angin gitu kan. Tapi sebenarnya di dunia medis tuh nggak ada yang namanya masuk angin gitu. Mungkin yang dimaksud masuk angin itu ya sebenarnya ada dua sih. Masuk angin dengan perut kembung itu ya arahnya ke sakit lambung gitu ya. Sakit mah jadi kembung, atau yang kedua adalah flu-like syndrome. Jadi ya demam, meriang, demam, gejala flu gitu kan. Nah, mungkin itu ya yang dimaksud dengan orang-orang bilang masuk angin gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di dunia medis dibilang masuk angin ya nggak ada gitu. Adanya ya paling apa common cold gitu. Ya ada mungkin ya itu sih ya beberapa contoh mitos yang sudah ada penelitian lanjutannya ya akhirnya ya bukan juga mematahkan mitos itu, cuman ya jadi ya benar sih mengupas gitu ya. Jadi kita kan lebih tahu ternyata ternyata ada ilmunya gitu, bukan sekedar ini kenapa ini disebut mitosnya gitu. Terus apalagi ya? Oh, satu contoh lain itu yang sekarang lagi terjadi itu obat COVID mungkin ya. Obat COVID kan sebelumnya kan tahun lalu booming banget tuh ivermectin kan. Ivermectin tuh sebenarnya kan obat cacing gitu. Memang ada beberapa orang yang sembuh dengan si ivermectin itu gitu. Tapi sekarang kan udah nggak boleh lagi dipakai buat pengobatan COVID gitu. Kenapa udah nggak boleh dipakai? Karena ternyata efek sampingnya lebih besar dan ternyata juga ya COVID itu kan sebenarnya virus ya. Kalau virus tuh sebenarnya ya daya tahan tubuh kita meningkat pun ya udah bisa cukup untuk melawan si virus itu gitu. Jadi yang harus dijaga ya sebenarnya daya tahan tubuhnya gitu. Terlepas dari obat-obat apapun ya nggak ngaruh sebenarnya gitu kan. Cuman mungkin membantu ya juga, tapi ya buktinya itu ya ivermectin kan sekarang udah nggak boleh lagi gitu. Terus yang kayak obat antivirusnya misalnya kayak Avigan gitu kan tuh yang dulu harganya sangat mahal itu, sekarang malah terbuktinya ya nggak ada efeknya katanya gitu kan. Jadi ya memang butuh butuh penelitian lebih lanjut kali ya. Butuh penelitian lebih lanjut untuk membuktikan gitu ya. Gitu. Jadi ya sebenarnya mungkin sebelumnya itu pas makan pas makan Avigan itu ya berefek untuk beberapa orang gitu ya.
cukup membantu gitu kan. Mungkin ya tapi sebenarnya ya mungkin karena ya daya tahan tubuh orang itu aja yang bagus gitu. Atau mungkin karena ya emang orang itu kuat mungkin imunnya gitu. Jadi ya gitu sih menurut aku ya kayak ya itu kan contoh-contoh mitosnya yang ternyata ada penelitian lanjutannya yang membuka gitu ya. Bukan membuka ya apa sih? Mengupas gitu ya, mengupas lebih lanjut tentang si hal-hal tersebut gitu ya. Ya mungkin gitu aja sih kalau dari aku. Soalnya kalau nanti aku masuk ke perjanjian baru nanti jadinya sesat karena saya tidak mendalami perjanjian baru. Makanya silakan ikut RLST supaya tidak sesat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke yang bertugas. Mari kita berikan tepuk tangan atau reaction untuk Dr. Gaby, terutama statement terakhirnya itu ya, ikut RLST biar nggak sesat gitu ya. Kembali, bukan ikut RLST sesat, justru ikut RLST jadi nggak sesat gitu ya. Oke, berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada Kak Vinky untuk menanggapi kembali, baru nanti ada sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang sudah ada pertanyaan, boleh langsung diketik atau nanti dikirim ke Kak Leni. Bisa di DM ke Kak Leni pertanyaan-pertanyaannya. Untuk Kak Vinky, dipersilahkan. Ya, aku nggak panjang kali ya, karena gitu ya. Sebenarnya dari yang Dokter Gaby bilang tadi, itu juga ada satu orang yang pernah bilang, aku lupa siapa, bahwa kita itu sebenarnya bermitos setiap hari. Kita punya mitos-mitos setiap tertentu setiap hari. Jadi jangan aneh juga ketika orang modern berusaha untuk tidak melakukan mitos karena setiap harinya juga bermitos gitu ya. Gitu. Dan kalau bagi aku sendiri, kalau istilah tadi masalah spiritualitas, justru memang demitologisasi itu di dalam praktik, bukan hanya praktik membaca teks ya, praktik hermeneutis, tetapi juga di dalam praktik spiritualitas sehari-hari itu membantu loh. Dalam arti begini, kita kan seringkali menganggap peristiwa yang sehari-hari yang biasa saja, yang tampak ya remeh-temeh gitu ya, sebagai sesuatu yang ya udah, sesuatu yang kita take it for granted kan seringkali. Sesuatu yang kita tidak maknai, tetapi dengan demitologisasi justru kita menghargai bahwa hal-hal yang masuk akal, hal-hal yang logis, hal-hal yang sehari-hari, yang remeh-temeh itu ternyata juga menjadi media Allah untuk menyapa kita kan. Ada penghayatan seperti itu. Jadi bukan harus sesuatu yang wow, sehingga kita memiliki dasar universal bersama, karena semua orang mengalami itu. Tapi kalau bicara mujizat dalam arti mati bangkit gitu ya, ternyata itu pernah ada nggak? Atau orang lumpuh berjalan, ya kan itu pengalaman-pengalaman yang subjektif ya, yang nggak dialami bersama. Tetapi dengan demitologisasi kan kita dapat menjadikan spiritualitas bersama gitu, yang universal, yang bisa kita pakai maknai bersama gitu. Dan kita melakukan itu. Dan sebenarnya bukan hanya di dalam praktik membaca perjanjian baru, membaca teks lain juga bisa kita pakai. Misalnya kisah Kejadian. Itu kan di RLST diajarkan bahwa itu adalah sastra mitos. Dan lagi-lagi mitos bukan berarti sahayul, tetapi sastra, jenis sastra yang menggunakan mitologi yang sudah umum pada dunia ancient Near East kan gitu ya, dunia Timur Tengah kuno. Dan ketika kita bicara tentang penciptaan, kenapa sih ada alam diciptakan dari hari pertama, hari kedua, ketiga, dan keempat, dan sampai terusnya hari ke-6, lalu dia bercerita hari ke-7. Kalau kita memahami itu dari perspektif mitologisasi, maka yang seperti itu yang terpenting kan pesannya ya. Tidak penting masalahnya berapa hari segala macam, yang pesannya yang terpenting kan adalah bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah. Gitu. Dalam cara seperti apa? Alkitab membahasakannya secara mitologis. Gitu kan, dengan konsep-konsep dunia Kanaan yang sudah dekat zaman itu kan. Tapi kan kita bisa memaknai satu substansinya adalah Allah menciptakan, itu contoh. Tapi bungkusannya banyak sekali dengan gaya Allah menciptakan, merembuskan, segala macam. Tapi kan itu adalah bahasa mereka untuk menjelaskan bagaimana ini terjadi. Apakah kemudian kita menutup mata terhadap perkembangan sains, gitu kan misalnya. Maka nggak mungkin evolusi, nggak mungkin ini. Gara-gara, oke ini harus sesuai. Nah itu literalis sekali. Nah itu juga menjadi kritik. Demitologisasi ternyata bisa menjadi kritik juga terhadap literalisme.
bukan hanya historisisme kan. Itu contoh. Maka kita membuka ruang, Allah bisa saja bekerja lewat Big Bang kayak lewat apa kayak, tetapi kita tahu sumbernya yang substansial adalah Allah sebagai sang sumber. Apakah Alkitab salah? Alkitab tidak salah kalau kita memahami Alkitab sebagai cara kesaksian iman, bukan sebagai kitab sains. Kesaksian iman yang bicara di dalam konteks pemahaman orang-orang pada zamannya. Gitu. Bukan universal, bukan orang zaman modern dan sebagainya. Gitu. Silakan mungkin tanya jawab biar lebih cepat sudah. Oke, baik. Thank you, Kak Pinky. Boleh kita kasih apresiasi sekali lagi untuk pembicara dan penanggap kita malam hari ini. Luar biasa. Nah, berikutnya kita langsung masuk sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk dan sudah ada yang ingin bertanya. Pertama, mungkin saya serahkan langsung kepada Pastor Chandra Julianto yang akan bertanya sebagai penanya pertama ya. Kita berikan waktu kepada Pastor CJ. Silakan. Hai, maaf tadi saya telat masuk gitu. Tetapi memang dari dulu kalau ngomongin demitologisasi selalu ada pertanyaan. Apresiasi dulu lah buat Vinky ya, buat Isci. Yakin nggak mau masuk teologi. Dr. Gaby juga kayaknya boleh nih. Bultmann itu dengan demitologisasi kan memang akhirnya salah satu kritikannya adalah ini orang kayaknya bisa mendekonstruksi, tapi tidak bisa merekonstruksi. Setuju bahwa itu adalah cara pandang orang zaman dulu, gitu. Tapi kita tidak punya alternatif lain di dalam teks kecuali cara pandang mereka. Kita tidak tahu, oke, kalau lima roti dua ikan lah ya, karena itu yang paling Bultmann yang paling terkenal gitu. Bultmann mengajukan, siapa tahu itu di dalam demitologisasi kan akhirnya gini. Dalam sastra mitos ada dua yang bertahan. Pesan utamanya, siapa subjek yang melakukan, sama pesan etikanya. Maka ketika kejadian, misal contoh ya, kejadian kita bisa memegang Allah yang mengerjakan penciptaan, itu bisa dipegang. Yang kedua, Allah memerintahkan manusia bertanggung jawab, itu bisa dipegang. Ada aspek etikanya sama aspek pesan utamanya. Kalau itu yang dipakai sama Bultmann, maka tidak heran kalau dalam tafsiran lima roti dua ikan Bultmann, satu, Tuhan yang mengerjakan, kedua, si anak yang mengeluarkan bekal makan siangnya itulah yang jadi template etika bahwa ketika dia melakukan semua orang tergerak. Begitu kan kurang lebih si Bultmann bilang kan. Tetapi oleh penulis Perjanjian Baru dan oleh komunitas iman itu dilihat dalam sudut pandang sejarah iman bahwa terjadi mujizat. Dia tidak menjelaskan detail, terjadi multiplikasi gitu. Sementara itu sisanya seperti yang kata Bultmann, apakah betul semua orang mengeluarkan makan siangnya sebab kalau si anak kecil punya 5 roti 2 ikan masa orang gede enggak, masuk akal, tapi itu tidak tersedia di dalam teks. Nah, maka kita kan tidak punya alternatif lain nih. Ketika akhirnya kita mendekonstruksi semuanya dengan mengatakan bahwa itu adalah cara pandang orang zaman itu, pra-ilmiah kalau bahasanya si Is, kita tuh tidak ketemu alternatifnya gitu. Kalau kayak tadi Dr. Gaby kan akhirnya ketahuan, oh itu bukan masuk angin, bukan enter wind angin masuk, tetapi itu either sakit lambung atau flu, ada rekonstruksi ulangnya. Nah kalau Bultmann rekonstruksinya apa ya gitu? Atau betul-betul hanya kita izinkan misteri saja akhirnya, seperti yang kamu bilang di akhir gitu. Maka karena kalau kayak begitu, ini seperti metode yang belum lengkap begitu. Sehingga kita tidak mungkin pakai metode demitologisasinya Bultmann untuk menafsirkan apapun, kecuali hanya untuk menjelaskan secara global inilah cara pandang zaman dulu. Tapi kalau memang Alkitab pun dipandang sebagai sejarah iman, kita kan nggak ngerti apa yang terjadi di zaman Yesus, tapi kita punya catatan murid-murid Yesus yang percaya inilah yang terjadi. Kita kan sedang meminjam iman mereka. Sejalan dong, kalau kayak begitu ya tidak ada yang berubah sebenarnya. Atau bagaimana kita harus memandangnya begitu? Nggak ada metode rekonstruksinya kah? Itu aja. Thank you, Kocan. Langsung aku jawab ya, Kaleb ya. Dan kalau bicara tentang demitologisasi, sebenarnya si Bultmann ini kan mengarahkan bahwa pembacaan itu harus korespondensi ke dalam konteks karena kurang data, karena kita tidak dapat mengetahui, tetapi juga secara saintifik memang tidak dapat verifikasi kejadian mujizat dan sebagainya, maka kita tuh membaca bukan sebagai objek untuk mengetahui apa yang benar-benar terjadi pada masa Yesus gitu. Itu bukan motif Bultmann. Tetapi bagaimana itu bisa truth di dalamnya itu bisa berkorespondensi dengan konteks zamannya dia gitu, zaman itu. Itu dengan dia harus bicara di dalam konteks. Jadi ya harus dalam arti dirasionalisasi di dalam konteksnya dia.
Sehingga itu rekonstruksinya di situ ke dalam konteksnya. Tetapi rekonstruksi di dalam teks sendiri dia bukan concern ke situ memang si Bultmann di dalam demitologisasi. Tetapi kalau kita bicara Bultmann dalam arti kalau misalnya cara dia melihat teks ya secara umum ya, dia akan menggeser, Bultmann itu menggeser dari percakapan tentang Jesus historis kepada Jesus teologis. Maka kita bisa memahami itu sebagai misalnya di dalam tafsirannya terhadap Injil Yohanes itu, di Bultmann itu mau melihat bahwa ya secara umum bahwa itulah yang digambarkan oleh si penginjil. Ada pesan kristologis sih ya. Tetapi kalau kita terjemahkan secara implikasi, kita harus melalui, jadi kan dia itu, si Bultmann itu ada namanya kritik bentuk di dalam dia menafsir teks. Kritik bentuk yang manakah, dan kalau kita lihat dari kritik bentuknya si Bultmann yang nanti dia lanjutkan oleh beberapa tokoh terkenal, misalnya James Lee Martin, James Brown, Raymond E. Brown, gitu ya, seorang tokoh Katolik, melihat bahwa ada beberapa, jadi ini dibentuk dari berdasarkan bentuknya Injil Yohanes itu ternyata tersusun dari beberapa naskah, beberapa manuskrip yang disusun gitu kan. Itu kan di dalam ada 3 tahapan memang. Demitologisasi ini nanti di tahap bagaimana dia memahami kembali di dalam konteks zaman. Tetapi kalau di dalam konteks teologis dia akan melihat bahwa ada penggambaran kristologis memang di situ di dalam kisah itu. Bahwa Kristus mampu, pesannya yang utama adalah Kristus mampu menggerakkan hati orang jadinya kan. Kalau misalnya dari perspektif itu. Bahwa mujizat bukan lagi, itu kan satu sisi menjadi indah gitu ya. Bukan hanya bicara supranatural yang wow, tetapi juga membuat moralitas orang itu tergerak, terubahkan. Nah, itu maksudnya dia. Kalau di dalam rekonstruksinya nanti di dalam konteks implikasi nanti dalam demitologisasi. Begitu maksudnya. Oke, berarti kan kalau maksudnya gini, subjektif nggak sih akhirnya gitu? Kalau memang akhirnya kita mengambil metodenya si Bultmann gitu, lalu ketika moral digerakkan, lalu moral itu dianggap sebagai mujizat Tuhan. Apakah tidak sama seperti kayak gini? Gue lagi ngutang, lalu anak-anak RLST dengan sangat baik hati mengumumkan duit buat bantuin bayar utang gue, itu pun gue lihat sebagai pertolongan Tuhan. Jadinya begitukah? Itulah mujizat dalam tafsiranku gitu. Itulah yang paling masuk akal, tapi aku menyadari nggak mungkin terjadi tanpa Tuhan menggerakkan gitu. Cuman kan jadinya sangat subjektif gitu. Itu mujizat tergantung saya gitu. Sama seperti ini kan mujizat tergantung Lukas, ini mujizat tergantung saya gitu. Apakah jadinya kayak begitu? Lalu kalau ngomongin kritik bentuk itu kan juga sudah menanggapi ada masalah gitu. Karena kita tidak mungkin mengembalikan teks kepada bentuk asalinya kan. Sehingga akhirnya penerimaan sekarang justru penerimaan teks dalam final form. Ya udahlah yang kita punya tuh ini final formnya, nggak usah diubek-ubek. Akhirnya penafsiran teologis lagi, balik lagi kita ke sana udah kayak muter aja gitu. Maka akhirnya benar-benar sulit ya gitu. Setidaknya kita bisa pegang ya betul kata kamu gitu. Itu misteri. Kita hanya bisa berkata bahwa dekonstruksinya bisa, tapi rekonstruksinya yang sulit, tapi daripada tidak ada sama sekali, begitu kayak kita menanggapinya. Ikut ya tadi pas bahas Heidegger. Kagak, maaf itu ya. dia makanya. Oke, Jadi memang si Bultmann itu mengkritik. Jadi Bultmann itu kan demitologisasi itu kan ada di dalam kerangka, di dalam frame hermeneutik eksistensialis, bahwa Heidegger kan mengkritik kaum historisisme, menganggap bahwa kita pasti bisa tahu, kita berada di luar sejarah, kita bisa mengobjektivisasi. Maka menurut Bultmann nggak bisa tahu. Dia kan sangat Heideggerian ya. Lalu kemudian walaupun ada yang membantah ya, tapi cukup pengaruhnya Heidegger cukup terasa gitu di Bultmann. Sehingga ketika dia bicara menafsir di dalam langkah kita mengimplikasikannya di dalam konteks kita, maka nggak subjektif. Justru harus korespondensi, subjektif jadinya. Gitu. Itu yang dia kritik karena memang udah nggak bisa tahu kan. Ya udah. Baik. Oh, justru dia mendukung subjektivisme ya? Justru dia mengkritik objektivisme yang berusaha menempatkan diri objektifkan. Padahal menurut dia kan kita makhluk historis kalau kata Is tadi. Kita makhluk historis, makhluk hermeneutis yang nggak menafsir. Kita ada di dalam sejarah itu. Kita pasti berpresasuposisi. Cuman dia membedakan presasuposisi dogmatis dengan presasuposisi epistemis sebenarnya. Gitu. Cuman nggak mungkin nggak berpresasuposisi. Kalau nggak mungkin berpresasuposisi sih ya. Dan kita juga tahu ya, Bultmann punya konteks memang lagi melawan ya Nazi juga kan zaman itu.
kurang lebih dengan Calvert banyak kemiripan lah mereka di dalam hal perlawanan mereka. Maka disebut sama-sama neo-ortodoks kan. Walaupun neo-ortodoks di sini bukan berarti mendirikan sesuatu yang baru semata-mata itu, tetapi kritik terhadap Protestan, Lutheran zaman itu yang mendukung Nazi. Neo-Protestan sih Bultmann kayaknya lebih daripada Iya. neo-ortodoks. Karena kritik terhadap Protestanisme yang korup waktu itu kan. Baik. Gitu. Thank you. Thank you. Ada Pak Alan. Iya. Mungkin nanti Kak Alan yang ketiga gitu ya. Karena tadi ada chat yang masuk, yang kedua dulu. Nanti habis itu nanti Kak Alan. Ini ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya gini Kak. Bagaimana menyikapi kalangan yang hingga kini masih mensimplifikasi demitologisasi sebagai yang abu-abu dan bahkan mengaburkan berita Injil? Mungkin ya kalau jawaban paling singkat itu adalah baca Bultmann dengan benar, gitu kan, dengan benar-benar pahami benar-benar apa maksudnya gitu. Karena kita kalau mengkritisi dan prinsip ya, kita nggak akan pernah baca Bultmann sampai kita sadar bahwa kita nggak bisa mengkritisi orang hanya sebatas dari apa yang kita dengar gitu. Itu kan menjadi etika sebenarnya. Ketika laku setiap hari juga mungkin nggak maksud menghakimi, tetapi bisa saja related juga ya. Kalau kita senang mendengar apa kata orang, rasanya kita juga akan susah untuk ya udahlah, kita akan cepat-cepat menjudge sebelum kita baca benar-benar gitu ya. Kalau di STFT Jakarta memang salah satu kewajiban kayaknya ya, mungkin perjanjian baru yang kayaknya menghindar diri dari Bultmann gitu. Tapi ya maksudnya judge lah ketika kita memahami benar-benar. Masalahnya bahkan ada jurnal yang aku baca kok ketika menjelaskan Bultmann ini asumsi sekali, kok ini tidak seperti Bultmann yang aku temui loh, walaupun aku nggak baca dalam bahasa Jermannya. Tapi seperti melihat itu masalah mitos saja, apa yang dimaksud Bultmann dengan apa yang dia katakan itu udah salah. Makanya hati-hati. Maksudnya orang akan selalu bersikap begitu sampai dia memiliki keterbukaan. Gitu menurutku ya. Kalau nggak memiliki keterbukaan ya udah, kita mau bikin apapun bohwat ya. Gitu kali Bro Khalid. Thank you buat yang nanya. Oke. Jadi suruh dia baca ya Kak ya. Iya benar-benar. Atau aku join RLST udah. Ya, ikut RLST. Lupa aku nanti ditabok sama kepala sekolah nih. RLST belum buka pendaftaran ya. Oh ya, Kita belum nanti meetingin besok. Bulan depan ya. Ajak gabung RLST dia. Setuju. Oke, berikutnya oh ya tadi berikutnya silakan Kak Alan. Bro Alan. Halo, Bro Pinky, ya Pak Pinky. Ya, soal ya perkenalan dulu ya mungkin teman-teman ya ada yang ini. Ya saya Alan, saya dari gereja sebelah GPI Jakarta. Gembalanya Pak Kevin Wong pernah jadi pembicara juga ya, Pak Pinky juga pernah jadi khotbah di tempat kami. Ya, ngikutin diskusi ini ya karena jadi keinget ya waktu sebelum jadi GPEI Jakarta, waktu masih bentuk persekutuan, ya saya, Pak Kevin Wong, teman-teman juga di persekutuan, ya kami juga dalam ngobrol-ngobrol informal, kadang-kadang ya kami juga demen gitu membahas hal-hal kayak gini. Ya mudah-mudahan nanti siapa tahu juga entah diadakan kembali apa nanti GPEI kerjasama dengan RLST, siapa tahu kan. Ini ya diskusi Kamisan ya, Jumatannya. Kalau yang teologi dulu kami punyanya Selasaan dulu, masih bentuk persekutuan Selasaan. Ya, tapi ya siapa tahu lah nanti kerjasama lah dengan RLST gitu. Ya. Nah paling tadi dari yang disampaikan Pak Pinky menarik. Saya jadi refresh kembali dulu udah lama ya dulu sempat bahas Bultmann juga di persekutuan kami. Tapi dari Pak Pinky jadi ingat lagi ya bahwa Bultmann bagaimanapun ya dia sangat terpengaruh dengan Heidegger gitu ya, Heidegger. Nah, tapi yang saya perhatikan uniknya bahwa ya kan Heidegger itu kan dia sejauh yang saya tahu dia kan eksistensialis betul, eksistensialis dalam arti dia fenomenologis ya, dia fenomenolog. Jadi dalam arti bahwa objek, fenomenolog itu bahwa objek itu memberikan dirinya kepada subjek. Gitu. Objek memberikan dirinya. Jadi dia objek itu tidak bisa dikerangkeng dalam sebuah kerangka pikir kita gitu. Kogitonya dalam tanda petik kita gitu. Objek akan selalu memberikan diri kepada subjek
Makanya tadi baik sekali tadi Pak Vinky bilang bahwa penafsiran Heideggerian itu memang ya sangat subjektif gitu, karena memang objek itu selalu terberi kepada subjek gitu, givenness. Nah, cuma di sisi lain tanggapan dari saya sih, saya justru melihat jangan-jangan ini juga yang jadi kelemahan, maksudnya kelemahan fundamental dari demitologisasi itu sendiri gitu ya. Betul, setuju dengan Pak Vinky tadi bilang bahwa demitologisasi mitos bukan berarti bahwa tahyul gitu, tidak sama dengan tahyul gitu. Mitos itu artinya dipahami ya tadi sebagai sesuatu, mitos itu dipahami sebagai sesuatu pengetahuan pramodern. Nah, tapi lagi-lagi saya melihat pun itu juga masih memang itu masuk dalam kerangkanya Heideggerian gitu, bahwa mitos itu baru akan berguna sejauh dia berguna untuk subjek saya gitu kan, subjek saya. Makanya kan umum ya, misalnya kita dengar ini ayat ini nih, mujizat Yesus ini maknanya buat saya apa apa ya. Nah, saya sih khawatir bahwa pendekatan ini ya maksudnya sangat revolusioner waktu itu. Nah, cuma yang saya khawatir adalah pendekatan ini justru membuat saya pikir juga Bultmann jadi kayak abai terhadap aspek lain dari mitos gitu. Nah, aspek lain itu apa? Aspek lain itu adalah aspek politis komunal. Aspek politis komunal. Dalam arti begini, bahwa saya pikir juga masih relevan sampai hari ini, bahwa yang namanya mitos ternyata selain dia adalah untuk menjelaskan sesuatu sebelum ada sains gitu, tapi ternyata mitos juga punya kekuatan bahwa dia itu punya kekuatan sebagai story, kekuatan sebagai cerita yang pada akhirnya dia itu mendrive banyak orang. Dan sesuatu yang mendrive banyak orang nggak mungkin nggak politis kan ya, harusnya. Saya setuju tadi misalnya pembicaraan teman-teman tadi misalnya, ya kita hidup tiap hari ada mitos. Setuju banget. Orang bisa nggak beragama tapi percaya mitos. Orang bisa nggak percaya sama Tuhan tapi percaya misalnya bahwa kalau saya menikah dengan orang yang saya sukai, saya pasti bahagia. Itu kan mitos gitu ya. Atau enggak hari ini ada 30.000 orang rela macet-macetan ke Bekasi nonton timnas Indonesia. Katanya demi kebanggaan. Emangnya padahal kan kalau kita pikir-pikir, emangnya kebanggaan itu bisa bikin lu bayar kos bulan depan gitu kan? Nggak juga gitu kan. Nah, cuma saya pikir ya itu tadi gitu. Saya pikir karena kelemahan dari pendekatan Heideggerian yang melihat bahwa segala sesuatu terberi pada subjek, saya khawatir itu membuat ya luput melihat mitos punya kekuatan lain, bahwa dia itu sebagai story yang mendrive sesuatu. Saya ingat Timothy Keller, seorang ya penulis Injili ya, yang ini dia tuh selalu bilang bahwa katanya kalau kamu mau menggerakkan gereja, kalau kamu mau menggerakkan orang itu akan lebih tergerak dengan story daripada sekedar pengetahuan gitu. Orang bisa kita kasih pengetahuan, oh Yesus itu baik gitu, tetapi orang nggak akan gerak, orang nggak akan mau memberi dirinya. Tapi kalau kita kasih cerita, kasih kayak tadi lah gitu, supporter bola, kita kasih cerita, ini kebanggaan loh. Orang rela macet-macetan ke Bekasi gitu, nonton bola gitu, nonton timnas Indonesia. Nah, saya keinget, dalam hal ini tiba-tiba saya keinget dengan seorang teolog, teolog Roland Bohr itu dia bilang ya, dia juga persis dia bilang bahwa ya kita jangan-jangan ketika kita menafsirkan mitos, kita juga tidak boleh melupakan bahwa mitos itu juga punya aspek politis komunal itu gitu, politis komunal, dan itu yang memang jelas berdampak gitu pada kehidupan kita sehari-hari. Tadi kalau tadi misalnya teman-teman bahas kisah penciptaan gitu ya. Kisah penciptaan kalau kata Roland Bohr misalnya kan itu juga punya aspek komunal historis. Ingat waktu itu kan Musa menulis itu di pembuangan Babel, ada mitos waktu itu. Ada mitos yang dibuat oleh bangsa Babel bahwa kamu itu layak jadi budak bangsa Israel waktu itu ya. Kamu itu layak jadi budak karena menurut mitos kami, kamu itu dari bangkai dewa gitu. Kamu itu dari bangkai dewa. Makanya ditulislah kitab Kejadian yang kurang lebih adalah sebuah ya sebenarnya kitab ya Kejadian itu kan satu sisi juga mitos tandingan gitu. Mitos tandingan identitas gitu, bahwa enggak, kami bukan dari bangkai dewa, kami diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kamu tidak punya legitimasi menganggap kami ini bangsa yang pantas diperbudak, kurang lebih begitu. Misalnya seperti itu. Dan bukankah saya pikir itu yang juga terjadi hari-hari ini gitu. Kalau kita lihat misalnya kebijakan politik luar negeri sampai
Roe versus Wade ya, gitu yang lagi heboh misalnya, kan Amerika apalagi gitu kan, Amerika kan sebenarnya segala kebijakan politik yang remeh-temeh sampai ke kita hari ini itu kan sedikit banyak juga dari politik mereka. Apa yang menggerakkan politik? Story, gitu kan, bahwa mereka percaya bahwa ada bangsa pilihan gitu, bahwa Israel sebagai bangsa pilihan itu juga harus dibela dan itu mendatangkan berkat, promise, ya, tanah perjanjian dan lain sebagainya. Kan itu sebenarnya mau kita akui atau enggak itu kan yang menggerakkan politik gitu, menggerakkan politik global, politik lokal. Indonesia nggak usah ditanya lagi gitu, kita lihat bahwa kita mungkin ketawa gitu kalau ngelihat misalnya kadrun misalnya, orang-orang yang kita anggap kadrun gitu misalnya, kok orang ini mau ya gitu bisa-bisanya dengerin apa narasi-narasi kayak begini, narasi-narasi bumi datar dan lain sebagainya. Tapi ya jangan-jangan itu dibalik ketidaktahuan kita itu tuh sebenarnya ya khilafah atau misalnya atau tatanan yang baru. Mereka menjanjikan kan sebuah tatanan baru di mana kalau kita berhasil dengan tatanan ini gitu, kita akan hidup sejahtera bersama loh gitu. Saya pikir itu kekuatan story itu. Dan akhirnya apa? Sebenarnya sih dalam hal ini justru kalau saya pikir bahwa kalau mitos itu memang punya aspek politis dan historis, politis dan komunal gitu ya. Justru kalau usulan saya misalnya yang saya mau ajukan ke Pak Vinky gitu, barangkali dalam konteks ya politik komunal itu saya malah mengusulkan kita jangan membiarkan itu sebagai misteri gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita membiarkan itu sebagai misteri, itu justru yang kita kita secara nggak langsung kita memberikan legitimasi buat kelompok lain, ya kelompok ekstremis, ya kelompok yang kita bisa bilang ekstremis lah ya, atau kelompok yang kita sebut fundamentalis atau semacamnya, ya mereka karena kita menganggap itu misteri, nggak ada yang objektif, ya udah mereka bisa pakai itu dan kita nggak punya alasan untuk mengatakan bahwa itu salah gitu misalnya. Saya ingat 5 tahun yang lalu gitu kan, di Norwegia itu ada teroris gitu, Anders Behring Breivik, itu dia teroris gitu, dia membom dan membunuh banyak orang gitu, imigran di Norwegia dengan narasi tanah perjanjian, dengan narasi Kristen loh gitu, tanah perjanjian, bangsa pilihan, bahwa bangsa pilihan gitu, ras tertentu itu bangsa pilihan gitu, dan yang memang kalau di luar itu tuh nggak apa-apa dihabisi gitu, karena dalam story kami, Breivik bilang ya story kami melihat ya bahwa itu bisa gitu, itu masuk akal gitu, dan story itu yang menggerakkan kami. Nah usul saya sih justru malah ya jangan-jangan karena dia punya aspek yang mempengaruhi hidup banyak orang, barangkali saya malah berpikir kita nggak bisa membiarkan itu sebagai misteri gitu, kita perlu rebut itu dan kita perlu punya semacam konstruksi, mungkin tadi kalau kata Bro Chandra tadi ya, semacam konstruksi yang pada akhirnya kita bisa bergerak di situ gitu. Saya baru kepikiran itu aja sih. Silakan ditanggapi Pak Vinky. Terima kasih. Thank you, Bro. Analisisnya baiknya melihat ya ada aspek komunal. Makanya kalau gereja mau kaya ya pakailah mitos ya. Cerita-cerita memberi pasti jadi kaya gitu kan. Maka jemaat akan tergerak gitu. Nah itu real bahwa setiap orang pasti digerakkan oleh mitos-mitos tertentu. Dan selogiknya seorang manusia modern pasti ada mitosnya. Cuman kalau aku lihat ya, kalau misalnya kita coba misalnya lihat Bultmann di dalam konteks Nazi ya, misalnya. Memang aku belum baca lebih, tapi aku mencurigai bahwa ini dari perspektifku sendiri ya. Kalau kita lihat Bultmann setarakan dengan Karl Barth dan kawan-kawan ya, Bultmann itu sepertinya kan di zamannya Nazi itu pembantaian terhadap Yahudi juga memakai mitos kan. Mitos yang dipakai adalah cerita tentang orang Yahudi nggak mencuci tangan, ketika Pilatus mencuci tangan, orang Yahudi bilang biar kami tanggung dosanya gitu ya. Maka orang Yahudi layak dibantai gitu. Bukankah dengan melakukan demitologisasi, sebenarnya kan Bultmann sedang memberikan perlawanan terhadap mitos yang menggerakkan gitu, mitos yang menggerakkan komunal, sehingga demitologisasi somehow secara metanarasi bisa dipahami juga
sebagai mitos juga untuk melawan mitos-mitos yang apa namanya, yang destruktif itu, ya kan? Bisa jadi seperti itu kalau kok bisa lihat, ya begitu. Karena kemudian kan dia memahami, misalnya dia menerjemahkan teks itu di dalam bahasa saintifik misalnya, kita serahkan di dalam bahasa saintifik, itu kan mitos juga. Mitos dalam arti bahwa karena nggak ada bukti kan, karena nggak ada catatan, nggak ada apa namanya, nggak ada alat ukur yang memadai, maka kan bisa mitos karena bisa bersifat spekulatif yang dilakukan itu kan, bisa jadi seperti itu. Dan memang kalau solusi jangka pendek ya, kalau kamu melihat kalau kita menggunakan mitos untuk melawan mitos, apakah, atau ini mungkin jadi pertanyaan balik ke Bro Alan, apakah ini nggak jadi, apakah ini hanya akan jadi solusi pendek yang nanti akan dipicu lagi, bukan solusi panjang? Karena masyarakat dikurung di dalam pertarungan mitos yang mana tinggal tunggu lagi siapa yang lebih bisa bicara akan memberikan mitos yang baru, digerakin lagi. Sedangkan kemandirian untuk melihat fakta, melihat benar-benar melihat secara demitologis gitu ya, meruntuhkan mitos-mitos itu nggak ada. Gitu. Aku melihat bahwa kalau kita bicara bertarung secara mitos, jadinya ini jadi solusi pendek, hanya menyelesaikan masalah yang saat ini, tetapi tidak menyelesaikan masalah yang universal, yaitu mitos yang destruktif itu, kebiasaan bermitos, gitu, tanpa memilah, tanpa memiliki, tanpa apa namanya, beban korespondensi, apa sih yang bisa bertanggung jawab, apa sih sumbangsi yang bisa diberikan kepada masyarakat dengan mitos itu dan sebagainya. Jadinya kan takutnya itu menjadi solusi pendek, ya kan? Mungkin kalau kita mau berperang, udah harus di Malaysia nih, udah di depan misalnya kan? Ya mau nggak mau, kita ceritakan mitos tentang tanah air kita, lalu kita perang bareng. Ya mungkin. Tapi kan solusi pendek kan jadinya. Kalau sejauh pembacaanku ya, Pak Vinky, dari yang Roland Bohr ya, kebetulan karena Roland Bohr ini dia orang historical materialism ya, dia MDH gitu, materialisme dialectics gitu. Jadi dia sih percaya bahwa ya tetap ada sesuatu yang objektif gitu, ada sesuatu yang objektif. Tapi tentu orang MDH itu bukan kayak siapa tadi contohnya Pak Vinky itu, misalnya orang yang naif gitu, historisisme naif gitu ya, bahwa orang bisa melepaskan diri dari konteks gitu. Tentu enggak. Kalau orang MDH itu lebih cenderung bahwa justru kita perlu yang subjektif untuk kita tanpa yang subjektif kita nggak mungkin bisa mengerti yang objektif, kurang lebih begitu sejauh yang saya baca gitu. Nah, jadi tentu kalau sejauh pembacaan saya sih bahwa solusi yang ditawarkan bukan perang mitos sebenarnya, tetapi lebih ke arah ada yang objektif gitu, walaupun kita dalam subjektivitas kita gitu, bahwa kita tetap bisa melihat secara historical material dalam arti maksudnya ya aspek politis yang tadi, misalnya aspek politis itu kan misalnya kayak yang tadi saya bilang, misalnya Musa menulis kitab Kejadian sebagai counter naratif dari dari narasinya bangsa Babel gitu, soal Enuma Elis untuk membentukkan identitas. Nah, itu kan secara objectively itu kan ada dan bisa kita teliti tetap. Jadi sebenarnya sih yang diusulkan adalah tetap kita meneliti secara objektif, betul, meneliti secara objektif, walaupun ya tentu nggak, saya setuju gitu, nggak mungkin 100% gitu ya objektif, pasti ada pengaruh dari bias kita gitu. Tapi tetap bahwa dikedepankan historical objektif, historical materialism gitu. Nah, tetapi dari pendekatan itulah, dari objektivitas yang digali itulah, baru dibentuk mitos gitu, baru dibentuk mitos. Karena lagi-lagi menurut Bohr sendiri katanya memang, dan saya juga setuju gitu, sama juga kayak Tim Keller bilang gitu, bahwa memang pada akhirnya fakta-fakta dingin kan nggak menggerakkan orang gitu. Ya kan, fakta-fakta dingin itu nggak menggerakkan orang bisa tahu doktrin apapun gitu. Tapi kalau itu nggak compel ke hasrat seseorang, ya orang nggak akan bergerak begitu. Sebenarnya sih lebih ke arah, jadi sebenarnya mitos dalam arti itu dijadikan sebagai story, lagi-lagi ya mitos yang dari penggalian objektif tadi, dijadikan story yang pada akhirnya
bisa apa ya, bisa menggerakkan komunitas, menggerakkan gereja gitu sederhana misalnya ya, menggerakkan gereja untuk misalnya mengerjakan berbagian gitu dalam pekerjaan kerajaan Allah gitu, misalnya dalam pekerjaan komunal bersama gereja-gereja misalnya berjejaring gitu. Saya ingat Pak Kevin juga pernah sampaikan itu di sini kalau nggak salah ya, bagaimana ya misalnya gereja menjadi bagian dari jejaring yang pada akhirnya juga menolong ya, misalnya pada istilahnya membantu orang-orang di sekitar menjadi contoh gitu, sehingga masyarakat itu bisa bersama-sama hidup dengan lebih baik gitu. Sejauh pembacaanku sih kemarin sampai di sana Pak Vicky gitu. Thank you, Bro. Ya, bisa jadi ya, karena nggak bisa nggak kita pasti akan bermitos. Kalau dari Heidegger ya, kalau Heidegger, Gadamer, ya semua yang eksistensialis itu melihat memang objektivitasnya bukan kepada atau nanti kepada John Locke gitu ya, jadinya akhirnya kan jadi utilitarian ya. Objektivitas itu bicara tentang dampak, bukan lagi tentang akar, tetapi tentang dampak kepada sumbangsinya kan. Kalau dilihat secara begitu sih bisa saja ya, bisa somehow bisa dibenarkan kalau misalnya kita menciptakan mitos dalam arti untuk itu, tetapi dalam arti yang tadi Bro Alan udah bilang sudah ada dasar kerangkanya yang bisa kita lihat ya, ada penelitian dulu, bukan mitos yang tiba-tiba diciptakan itu jadi magis kan jadinya. Ya betul, setuju. Situ. Thank you Bro. Sama-sama. Mantap. Thank you, Alan. Untuk kita ada pertanyaan terakhir, mengingat waktu sudah setengah 10. Kita batasi di penanya terakhir. Saya persilakan langsung ke Kak Yusra Masaruf bertanya tadi. Bisa langsung. Oh iya, terima kasih. Saya mau tanya, ada beberapa hal yang menarik khususnya. Apakah dengan demikian ketika kita menganggap tadi ya misteri ilahi, apakah itu berlaku untuk semua mukjizat atau hanya sebagian? Karena kalau kita belajar dari kitab Injil Yohanes, mitos pun digunakan oleh kepercayaan yang diyakini bangsa Romawi untuk mempengaruhi masyarakat Yahudi pada saat waktu itu. Contoh waktu di kolam Bethesda seperti itu. Tapi mereka meyakini itu dan mau nunggu gitu loh, di kolam Bethesda sampai malaikat mengguncang. Apakah dengan demikian kita bisa memukul rata seperti banyak narasi-narasi Injil yang berbicara tentang mukjizat itu bisa dianggap sebuah misteri semua? Oke. Atau sebagian? Thank you Pak Pendeta buat pertanyaannya. Atau masih ada pertanyaan? Cukup. Oke. Apakah sebagian ataukah semuanya mitos? Karena kalau kita bicara tentang kita mengatakan sebagian, bagaimana kita menentukan yang mana enggak dan yang mana itu kan ya jadinya. Tapi kalau kita bilang secara keseluruhan apakah aku pikir bahwa aku berada di dalam satu tahap di mana aku mempercayai kisah itu sebagai ini sebuah mungkin akan susah dipahami buat teman-teman ya, ini sebuah perjalanan spiritualitas antara percaya dan tidak percaya, akhirnya percaya dan tidak percaya itu menjadi satu ya di dalam diri saya sendiri secara pribadi. Of course saya percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi ketika saya bertemu dengan konsep saya mulai meragukan konsep, tapi kemudian terjebak ya ada semacam rekonstruksi yang tidak pernah selesai. Dan kalau bicara tentang mujizat misalnya, maka menurut saya bahwa kita menerima bahwa sebagai pesan teks, signifikansinya terhadap teks untuk membentuk satu teologi bisa untuk memahami karena apa sih signifikansi teologisnya terhadap siapa Yesus misalnya kita ambil contoh misalnya Yesus menyembuhkan orang buta di Markus 8 tuh ya. Kenapa sampai tiga kali dia harus memberikan dia harus menyembuhkan? Kenapa nggak selesai? Apakah Yesus kemudian kurang berkuasa di situ? Tapi kalau kita lihat kan itu kalau kita membaca teks Markus itu di dalam secara naratifnya, secara retorisnya kita akan menemukan bahwa itu seperti poros peralihan.
dari Yerusalem, perjalanan pelayanan di Galilea, dari Galilea ke daerah Yudea, Yerusalem. Itu ada porosnya dipertemukan dengan si mujizat rambutan itu. Sebelumnya pada bagian Galilea misalnya, itu ada ketidakpercayaan murid-murid, kegagalan murid-murid mengidentifikasi siapa Yesus. Lalu tiba-tiba mujizat orang buta gitu ya, misalnya orang buta mau disembuhkan. Nah, setelah penyembuhan yang 3 kali itu, sampai Yesus gagal, tiba-tiba muridnya mengaku Yesus sebagai Mesias, mengetahui itu. Maka penafsir akan melihat, saya kasih contoh ya, ini sama sekali tidak ada motif bahwa menyatakan ini cerita nyata. Motif di situ adalah menunjukkan bahwa itu seperti sebuah simbolik, narasi simbolik untuk menggambarkan kondisi murid-murid yang tidak bisa percaya itu loh, yang dilukiskan sebagai seorang buta, bukan sama sekali bicara Yesus tidak maha kuasa. Nah, dalam arti ini kan ya, kita lihat signifikansi teologis, sumbangsi teologis terhadap pribadi Yesus, terhadap narasi itu apa dari kisah mujizat. Sampai situ tentu kita bisa memahami. Ya udah, kita tafsirkan aja apa nih mujizat ini ingin menunjukkan apa. Tetapi kalau kita memahami secara pribadi, itu kan bicara tentang teks ya. Kalau kita bicara sekarang, ketika kita diperhadapkan itu benar terjadi atau tidak, faktisitas tentang faktanya. Apakah kita, nah di situ menurut saya kita masuk ke dalam misteri. Karena tidak punya alat ukur. Misteri dalam arti saya boleh percaya, saya boleh tidak. Ya kan, jadi misteri yang tidak ada bisa diukurnya. Kalaupun kita mau percaya, kita percaya di dalam bahwa itu misteri. Kalaupun kita menolak dalam misteri. Dalam arti kita menolak pun tidak punya alat ukur sebenarnya untuk menolak. Menerima pun nggak punya. Kan nggak fair kalau kita bilang menerima nggak ada alat ukur. Karena ketika tidak bisa diukur bukan berarti dia tidak nyata. Tetapi tidak bisa diukur, tidak bisa diverifikasi. Tetapi juga tidak bisa difalsifikasi. Karena falsifikasinya sangat subjektif ya oleh orang-orang positivisme. Ya sangat karena banyak hal sebenarnya yang di luar itu udah banyak kritik sebenarnya terhadap positivisme yang semuanya harus ilmiah, harus ada laboratorium pembuktiannya dan sebagainya. Gitu. Kalau menurutku begitu. Dalam arti pemenghayatan secara pribadi, aku lebih memilih melihat itu sebagai misteri. Tetapi di dalam kepentingan pendalaman Alkitab untuk membentuk satu apa sih pesan teks lewat kisah mujizat ya, nggak bisa kita bilang misteri enggak. Karena ada sumbangsinya terhadap pesan teksnya, pasti ada. Gitu Pak, kurang lebih kalau ada saya. Berarti lebih ke nilai kebenarannya ya, kebenaran di balik mujizat itu sebetulnya apa sih kan? Pesan teologisnya ya. Iya. Oke. Betul. Jadinya begitu. Kita nggak bisa mengabaikan, dan itu juga menjadi kritik buat Pullman kalau diabaikan. Benar. Siap. Gitu kan. Kalau diabaikan kan seakan-akan nggak ada sumbangsinya. Gitu. Siap. Thank you. Bro Khalid? Oke, baik. Terima kasih Bapak Pendeta Yosua Masaro atas pertanyaan terakhirnya. Kita tutup di sini karena sudah 9:30. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara Kak Vicky dan penanggap KI serta Dr. Gaby. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti selama 2 jam ini kita berdiskusi tentang demitologisasi, gitu ya. Mungkin kita nggak akan sampai ke jawaban sesat atau ini, gitu ya. Tapi biarkan terus kita menggali dan belajar, gitu ya. Selesai dari sini dan nanti ya Roh Kudus yang memberi pencerahan, gitu ya. Oke, info nanti sebelum saya ngasih ke Kodim, info untuk RLDS berikut ya bagi teman-teman yang ingin lagi gitu ya. Kita setiap bulan ada RLDS dengan topik yang berbeda. Nah, di bulan depan itu tanggal 14 Agustus. Gitu ya. Bisa dicatat tanggal 14 Agustus kita akan berdiskusi lagi. Topiknya apa nanti kita akan umumkan lewat Instagram RLST. Jadi bagi teman-teman yang belum follow Instagram RLST bisa bukan RLST, Instagramnya Reformasi Liturgi gitu ya. Itu bisa nanti di follow di Instagramnya Reformasi Liturgi. Demikian dari saya serahkan kepada Kotim untuk menutup dan nanti berdoa. Silakan Kotim.
Oke, baik. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah sabar mengikuti acaranya. Seru banget gitu ya dengerin tentang demitologisasi. Terus waktunya ternyata kurang panjang gitu ya. Padahal ini masih seru nih padahal kalau misalnya mau dilanjutkan gitu. Tapi ya sudahlah ya gitu, apapun yang terjadi dengan mitos, mari kita akhiri malam ini tidur dan bermimpi tentang hal-hal yang lebih liar lagi gitu, karena dengan bermimpi yang lebih liar kita bisa membuat gereja menjadi lebih besar. Loh, kok menjadi gereja lebih besar? Enggak ya gitu. Oke, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, bersyukur buat acara malam ini, berkati Pastor Vinky dan Iis dan Dr. Gaby yang sudah melayani kami pada malam hari ini, membuat kami menanyakan a better question. Kami mungkin nggak bisa menjawab semua, we cannot give a proper answer untuk semua pertanyaan, tapi kami bisa mengajak orang-orang untuk asking a better question. Tuhan, kiranya Engkau yang menaruh pertanyaan di dalam hati kami, Engkau juga yang cukup memberikan anugerah-Mu sehingga kami boleh merasa puas di dalam Engkau. Dimuliakan nama-Mu, demi Kristus Yesus saja Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa buat semua teman-teman yang bergabung malam hari ini. Terima kasih buat kesatuan yang indah, buat satu persekutuan yang menghangatkan hati kami semua. Demi Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu. God bless. God bless. Bye everybody. Bye-bye. Thank you semuanya. Kalau berdua